Hei, Kakak Lin. Bagaimana bisa pengacara hebat seperti pengacara Zhang itu mau bergabung di firma hukum kita ya? Sepertinya karena bos kita dan pengacara Zhang sedang menyelidiki kasus yang sama, agar dia merasa dihargai, bos memberinya gaji $1 juta sebulan. $1 juta. Banyak sekali. Banyak kasus besar dari perusahaan raksasa di firma kita ini, semuanya berhasil diselesaikan berkat pengacara Zhang. Orang punya kemampuan begitu, siapa yang berani mengaturnya? Benar juga sih. Sombong sekali ucapannya. Aku ingin lihat sehebat apa orang yang sombong itu. Di jam kerja begini, kalian malah malas-malasan dan minum kopi. Aku beritahukan pada kalian berdua sekarang, kalian dipecat. Kamu siapa? Beliau adalah putri dari direktur utama kalian, Mo Yun, lulusan terbaik dari Universitas New East. Selama direktur utama sedang di luar negeri, operasional harian firma ini ada di bawah tanggung jawabnya. Tunggu dulu, firma ini menyediakan area istirahat. Bukankah memang untuk tempat kami beristirahat? Kami baru saja selesai berdiskusi dengan klien. Apa salahnya beristirahat sejenak? Sudah selesai dengan satu klien. Tidakkah terpikir untuk mencari klien berikutnya? Aku tidak peduli bagaimana. Sebelumnya, sekarang aku sudah di sini. Masa-masa santai para benalu seperti kalian sudah berakhir. Sekarang pergi ke bagian keuangan, ambil gaji kalian dan segera angkat kaki. Wanita ini sudah gila ya? Dia sedang pamer kekuasaan karena baru menjabat, menjadikan kita contoh agar ditakuti. Benar juga. Mungkin jika kita menemui pengacara Zhang, masih ada sedikit harapan untuk kita. Gawat, Kakak Lin. Jika wanita ini berani mengusik pengacara Zhang juga, apa yang akan terjadi? Harusnya tidak sampai begitu kan? Direktur utama pasti sudah memberitahunya terlebih dahulu. Dia tidak mungkin sebodoh itu sampai mengganggu aset terpenting firma kita. Xiao Zhang, jika kamu ingin mengalahkanku dalam bermain catur, kamu masih harus berlatih 1 atau 2 tahun lagi. Jangan senang dulu. Hei Laulin, ada apa di belakangmu itu? Apa? Tidak ada apa-apa kok. Dari mana datangnya 2 bidak menteri ini? Bidak cadangan? Kamu tahu apa soal ini? Kamu curang ya? Jalan. Skakmat. Benar-benar mau curang, ha? Angkat telepon dulu. Halo? Ada masalah apa? Gawat, cepatlah kembali ke firma. Laulin, mari kita pergi. Kenapa durasi pembicaraan teleponmu hanya 180 menit? Kita mulai kerja jam 9 pagi, sekarang sudah jam 3 sore. Dengan efisiensi begini, apa yang sebenarnya kamu kerjakan? Jangan bekerja lagi, pergi ke bagian keuangan ambil gajimu, lalu angkat kaki. Hei, Anda. Setiap hari bukannya bekerja dengan benar, malah mengurusi hal-hal tidak penting seperti ini. Perusahaan menggajimu untuk bekerja, bukan untuk berlibur. Suasana hati yang baik akan meningkatkan efisiensi kerja. Suasana hati baik? Kalau mau suasana hati baik, diam saja di rumah. Bekerja itu harus punya sikap profesional. Dalam waktu yang sudah ditentukan, kamu sangat menikmati waktu bersantaimu ya. Kenapa Anda begitu tidak masuk akal? Ini semua barang-barang yang saya beli sendiri. Baiklah, mari kita bicara dengan masuk akal. Aku bisa ganti rugi uangmu untuk barang-barang ini. Sekarang ku beri kamu 2 pilihan. Kemasi barangmu dan angkat kaki, hias rumahmu sesuka hati agar nyaman di sana. Atau bereskan semua barang di mejamu itu dan singkirkan segera, lalu fokus bekerja. Ku beritahu kalian ya, perusahaan menggaji kalian untuk bekerja sungguh-sungguh. Simpan trik-trik kecil kalian itu. Karyawan berprestasi mungkin sulit dicari. Tapi kalau cuma sekadar pegawai biasa, ada banyak di luar sana. Kantor siapa ini? Ini adalah kantor pengacara Zhang di firma kita. Hebat sekali, di jam kerja malah orangnya tidak ada. Hubungi dia segera, dan suruh dia kembali sekarang juga. Ada apa ini? Kenapa? Aku baru pergi sebentar, kalian sudah menyuruhku kembali. Apa kamu merindukanku? Matamu sakit? Kemarilah, biar si tampan dan rupawan pengacara Agung Zhang ini membantu meniup matamu pelan-pelan. Wah, pengacara Zhang sedang sangat bersemangat ya. Bukannya bekerja dengan benar. Saat jam kerja di firma hukum, malah kembali ke sini untuk menggoda staf wanita. Lihatlah dirimu ini. Habis kerja kasar di proyek mana? Tidak, aku baru saja bermain catur dengan kakek-kakek di kompleks. Tunggu dulu, Anda ini siapa ya? Beliau adalah putri dari pimpinan kita, Mo Yun.
Kakinya itu pasti sangat cantik kalau memakai stocking hitam. Harus kuakui, Gen Laumo memang cukup bagus. Pasti sedang ada masalah besar yang tidak bisa diselesaikan lagi ya. Dilihat dari nada bicaramu, jika bukan kasus besar sepertinya kami tidak bisa memintamu datang. Kamu pikir kamu siapa? Tapi beliau adalah pengacara Zhang. Pengacara Zhang, aku tidak peduli siapa dia. Membolos saat jam kerja, dan memakai pakaian seperti itu, dia terlihat seperti sampah. Oh, benar juga. Pantas saja belakangan ini performa firma hukum kita tidak ideal. Ternyata karena ada parasit sepertimu, satu orang pengacau merusak seluruh sistem. Lalu bagaimana rencana Nonamu untuk menghukumku? Barang-barangmu sudah aku kemas. Bukannya kamu suka bermain catur? Nanti kamu bisa bermain sepuasnya setiap hari. Jika firma ini kehilangan pengacara Zhang, apa yang harus kita lakukan? Diam. Dia ini adalah magister hukum dari sekolah hukum Blue Fly. Nanti posisi pengacara utama akan diambil alih oleh Liu Tianyi. Siapapun yang tidak setuju atau ingin mengikutinya pergi, silakan saja. Sisanya, kembali bekerja. Halo ayah, ayah bersenang-senanglah di luar negeri, urusan firma serahkan saja padaku. Ayah tahu sifatmu. Pasti kamu sudah memecat banyak orang hari ini. Tapi siapapun boleh kamu pecat. Tapi ada satu orang yang jangan pernah kamu sentuh. Gawat, ada klien yang datang untuk protes. Apa-apaan kalian ini? Apa kalian tidak tahu aturan dalam industri ini? Mengganti pengacara secara mendadak? Apa kalian masih ingin bekerja? Nyonya Gu, walaupun pengacaranya tidak diganti, kasus Anda ini tetap tidak akan bisa diselesaikan. Sudah pasti Anda akan kalah. Omong kosong. Pengacara Zhang bisa melakukannya, sedangkan kamu tidak bisa. Itu berarti masalahnya ada pada kemampuanmu. Aku beritahu ya. Jika karena pergantian pengacara mendadak ini semuanya jadi berantakan, jangan harap firma Feng Yang bisa terus beroperasi dengan tenang. Hei, tidak bisa begitu. Apa kamu tidak mau bicara baik-baik? Kamu bicara dengan siapa? Memangnya siapa kamu? Ada apa ini? Presiden Mo, Nyonya Gu ini adalah klien yang ditangani oleh pengacara Zhang. Beliau sangat tidak puas karena pergantian ini. Baiklah. Nyonya Ibu Gu, saya adalah pimpinan di firma hukum ini. Jika ada masalah, Anda bisa mendiskusikannya dengan saya. Firma hukum kalian ini? Bagus sekali ya. Baru saja tanda tangan kontrak. Sudah berani secara diam-diam mengganti pengacara perwakilannya. Lalu orang ini malah bilang kasus saya pasti kalah. Kalian pikir pihak grup Gu mudah ditindas? Bukan seperti itu. Tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Anak ini adalah pengacara kami. Dia lulusan magister hukum dari Blue Fly Law School. Anda harus percaya pada profesionalitas kami. Meskipun tidak ada pengacara Zhang, kami pasti akan memberikan solusi terbaik untuk masalah Anda. Presiden Mo, kasus ini siapapun yang menanganinya tidak akan bisa menang. Pengacara Zhang bisa melakukannya? Lulusan magister apalah itu? Jika dibandingkan dengan pengacara Zhang, menyebutmu sampah pun, sepertinya masih terlalu terhormat. Lelucon macam apa ini? Kasus yang saya, sebagai magister hukum saja, tidak bisa selesaikan. Bagaimana mungkin dia, si sampah yang tak berguna itu, bisa melakukannya? Saya mengerti, pasti si Zhang Xiang itu asal berjanji, hanya demi mendapatkan kontrak. Sepertinya keputusan kita untuk memecatnya sudah benar. Kalau tidak, orang seperti itu cepat atau lambat, hanya akan membawa sial bagi firma ini. Apa? Kalian memecatnya? Benar, orang seperti dia tidak becus bekerja, malah mangkir demi main catur, halal segala cara demi kontrak, merusak reputasi firma hukum kami. Kami tidak akan memelihara orang seperti itu. Bodoh? Benar-benar bodoh? Kalau begitu, pihak grupku kami akan membatalkan semua kerjasama dengan kalian. Tanggung jawab atas pelanggaran kontrak, pihak kami grupku yang akan menanggungnya. Pihak kami grupku tidak akan bekerja sama dengan orang bodoh. Selain itu, aku akan bicara dengan relasi bisnisku tentang tindakan firma hukum kalian. Tidak bisa jika ayah sampai tahu bahwa di hari pertama aku sudah membuat firma ini kehilangan banyak klien perusahaan, maka aku tidak akan pernah bisa mengambil alih Feng Yang. Ibu Gu, begini, tolong pertimbangkan. Berikan kami waktu beberapa hari lagi. Setelah kami mempelajari kasus ini, kami pasti akan memberikan solusi yang masuk akal kepada Anda. Presiden Mo, Baiklah, aku akan memberimu waktu 2 hari lagi. Jika dalam waktu 2 hari ini, masalahnya masih belum terselesaikan, maka kami tidak akan terikat lagi untuk bekerja sama dengan firma hukum ini. Siapa lagi yang bisa menangani kasus ini? Pengacara Zhang, Diam. Aku tidak ingin mendengar nama pengacara Zhang disebut lagi di firma hukum ini. Aku tidak percaya. Di Feng Yang yang sebesar ini, memangnya firma ini akan bangkrut tanpa dia? Mo Yun, sebagai teman, aku bisa memberitahumu dengan sangat jujur bahwa kasus ini tidak memiliki peluang menang, menyetujui untuk memberi solusi dalam 1 hari sama saja dengan mencari masalah sendiri. Tapi ini kesempatan yang diberikan ayahku. Aku tidak boleh mengacaukan kesempatan ini. Hanya jika aku bisa memimpin Feng Yang menuju tingkat kesuksesan yang baru, barulah ayahku akan mengakuiku. Aku memikirkan seseorang, dia pasti punya cara.
Aduh, pengacara Agung Zhang. Cepat sekali kamu kembali setelah mengambil kasus itu. Jangan ditanya. Ada pemimpin baru yang datang ke perusahaan. Aku menjadi orang yang dijadikan contoh untuk menakuti orang lain. Zhang Xiang, dengarkan saranku. Untuk kasus yang itu, sebaiknya kamu dan Laumo jangan ikut campur. Jika tidak, itu akan mendatangkan celaka bagi diri kalian sendiri. Abang Batman, aku benar-benar buntu mengenai suatu kasus. Bisakah kamu membantuku? Kasus ini, kenapa sangat mirip dengan kasus grupku ya? Ini adalah kasus grupku. Kamu bergabung dengan firma hukum Feng Yang? Ya, Abang Batman. Sebagai lulusan dokter dari sekolah hukum ternama, kamu pasti bisa menemukan jalan keluarnya kan? Tunggu aku sebentar. Kasus ini memerlukan bantuan dari berkas lama, baru semuanya bisa dijelaskan dengan gamblang. Aku akan segera sampai. Jika ada stocking hitam, boleh kamu pakai. Aku harus merias wajah dulu. Stocking hitam? Iya, stocking hitam. Siapa yang kamu hubungi? Zhang San. Apa maksudmu orang itu yang tidak pernah menampakkan wajahnya? Tetapi 10 karya ilmiahnya berturut-turut diterbitkan oleh jurnal hukum Daxia, orang yang dikenal sebagai ahli hukum yang tak tertandingi. Asalkan dia ada. Kasus ini pasti ada jalan keluarnya. Halo? Bagaimana perkembangan tugas yang kuberikan padamu? Keadaannya jadi agak merepotkan. Dia sudah menghubungi Zhang San. Zhang San? Bukankah itu si Zhang Xiang? Bukannya dia selama ini selalu di firma hukum Feng Yang? Dia baru saja dipecat dari Mo Yun. Tapi jika Mo Yun sampai tahu bahwa dia adalah Zhang San, Aku tidak peduli bagaimanapun caranya. Habisi Zhang San, lalu amankan wanita bodoh itu. Ini adalah langkah terpenting bagi kita untuk menghancurkan Feng Yang. Laulin. Sebaiknya Bapak cari orang lain untuk menemanimu main catur. Aku ada urusan di kantor hukum. Apakah Laumo yang memintamu kembali? Tidak, seorang teman lama yang kukenal di internet. Baru saja masuk ke Feng Yang, dan dia menangani kasus grupku itu. Aku akan kembali ke sana untuk memberitahunya titik balik kasus itu. Dengar Zhang Xiang. Ya? Ingatlah apa yang pernah kukatakan padamu. Jangan ikut campur kasus itu bersama Laumo lagi. Atau kamu akan berada dalam bahaya besar. Lau Lin. Dahulu saat aku baru terjun ke bidang ini, kalianlah yang mengatakan padaku bahwa hukum yang kita pelajari ini adalah untuk menyuarakan keadilan. Dan keadilan itu sendiri tidak semestinya tunduk pada kekuasaan. Aku tidak jadi membawa barangnya. Ayah, di mana Zhang Xiang? Dia baru saja pergi. Haha, memang anak perempuanku yang terbaik. Tahu saja kalau ayah mau minum teh susu. Tidak seperti bocah nakal itu. Ayah, ini untuk Zhang Xiang, dasar kamu anak yang tidak tahu berbalas budi. Belum juga menikah, kamu sudah lebih membela orang lain daripada ayahmu sendiri. Ayah bilang apa sih? Gadis kecil, pemuda itu baru saja dipecat. Bukankah perusahaanmu butuh orang bagian hukum? Jika kamu ingin mendapatkannya, sekaranglah kesempatan bagus. Apa ayah serius? Kapan ayahmu ini pernah membohongimu? Yun Yun, apa kamu sangat yakin kalau orang di WeChat itu adalah Zhang San? Bagaimana kalau dia ternyata seorang penipu? Mustahil. Aku sudah melihat sertifikat di profilnya. Dan saat aku mengobrol dengannya, pandangannya tentang ilmu hukum sangatlah hebat. Tapi teknologi sekarang sudah sangat canggih, banyak hal yang bisa dibuat oleh kecerdasan buatan. Bahkan orang semacam Zhang Xiang yang demi mendapatkan kontrak, rela melakukan segala cara pun ada. Aku benar-benar khawatir kamu akan tertipu. Jangan bandingkan dia dengan Abang Madman. Dia tidak layak. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Bagaimana kalau orang di balik ponsel itu ternyata pria hidung belang yang menjijikkan? Liu Tianyi, aku tidak izinkan kamu bicara begitu tentang Abang Madman. Yun Yun, kamu tidak sedang menyukainya, kan? Kamu tahu perasaanku padamu? Kenapa aku mengikutimu kembali ke tanah air? Harusnya kamu sudah paham. Saat ini aku belum ada tenaga untuk memikirkan itu. Aku akan mempertimbangkannya setelah kesibukan ini berakhir. Baiklah. Gawat. Gawat, benar-benar gawat. Kenapa kamu terlihat sangat panik begitu? Presiden Mo banyak perusahaan mitra. Setelah mengetahui kabar kalau pengacara Zhang telah kita pecat, semuanya mengirimkan surat pemutusan kerjasama. Bukankah mereka sudah bekerja sama dengan kita sejak lama? Lagi pula biaya perpanjangan kontrak kita setiap tahunnya mencapai 5 juta dolar. Atas dasar apa mereka memutuskan kerjasama begitu saja? Mereka bilang mau bekerja sama dengan kita hanya karena ada pengacara Zhang. Sekarang setelah pengacara Zhang sudah tidak ada, menurut mereka sudah tidak perlu lagi untuk bekerja sama dengan kita. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Presiden Mo, lalu kita harus... Begini, katakan pada mereka
bahwa calon kepala pengacara perusahaan kita nantinya adalah seorang magister hukum, dan aku juga akan bertemu lagi dengan Zhang San. Suruh mereka pikirkan baik-baik terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk berhenti. Baik, Zhang Xiang, selalu saja Zhang Xiang. Akan kuperlihatkan pada mereka semua, bahwa perusahaan kita tanpa Zhang Xiang akan memiliki orang yang jauh lebih hebat untuk menggantikannya. Sudah pakai stocking hitamnya belum? Aku sudah sampai di firma hukum kalian. Zhang Xiang, sedang apa kamu di sini? Zhang Xiang, mengapa kamu ada di sini? Bu Santa, bukannya kamu sudah dipecat dari firma hukum? Kenapa kamu masih ada di dalam firma hukum? Kaki ini menempel di tubuhku. Mau pergi kemanapun, apa itu urusan kalian? Lagi pula, hukum mana yang mengatur bahwa karyawan yang sudah berhenti tidak boleh muncul di bekas kantornya? Haha, aku tahu sekarang. Kamu sengaja datang ke sini hanya untuk menertawakan kami kan? Sinting sekali. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Nonamu, jangan pikir karena kamu cantik, kamu bisa berbuat sesukamu ya. Aku hanya menjaga harga diri Laumo. Maka dari itu, aku bersabar padamu. Jangan malah melunjak ya. Berikan ponselnya padaku. Dasar bermulut manis, bagaimana bisa dulu ayahku merekrutmu ke firma hukum ini? Aku sempat heran mengapa setelah kamu pergi, semua perusahaan mitra mengirimkan kontrak pembatalan kerjasama. Ternyata kamu yang melakukan ini di belakang. Aku ingin lihat, pesan apa yang kamu kirimkan pada mereka. Jangan gila di sini. Aku beritahu kamu, tanpa persetujuanku, memeriksa ponselku secara pribadi adalah tindakan pelanggaran privasi. Aku bisa menuntutmu. Untung saja aku cepat merebutnya. Jika hal tentang aku merayu wanita di internet sampai diketahui oleh Laumo, dia akan menertawakanku seumur hidup. Sepertinya kamu memang merasa bersalah, ya? Tidak disangka di luar tampilanmu tampak terhormat, ternyata caramu sangat kotor di belakang. Feng Yang telah menghidupimu bertahun-tahun, ternyata kamu malah berniat menjatuhkan Feng Yang. Bahkan jika memelihara anjing sekalipun, anjing itu akan tahu caranya setiap ada tuannya. Coba katakan sekali lagi. Zhang Xiang, kamu sendiri adalah pengacara, seharusnya kamu tahu bahwa perbuatanmu ini sudah tergolong kejahatan bisnis. Melihat fakta bahwa kamu adalah karyawan lama di firma ini, begini saja, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Sekarang juga, segera, pergi dan jelaskan semuanya pada perusahaan-perusahaan itu. Jika tidak, semua kerugian ini akan aku bebankan sepenuhnya padamu. Bukan begitu, Zhang Xiang. Melihat penampilanmu, sepertinya kamu hanyalah pengacara miskin tanpa kekuasaan. Begini saja, jika kamu menurut, aku masih bisa membiarkanmu memiliki tempat di industri ini. Kamu ingin memberiku tempat di industri ini? Aduh, aku sangat takut. Aneh, kenapa orangnya belum datang juga? Presiden Mo, orang seperti ini benar-benar tidak tahu diuntung. Langsung saja berikan perintah blokir padanya di industri ini. Zhang Xiang, aku tanya padamu sekali lagi. Kamu mau bekerja sama atau tidak? Sekretaris Zhang, dia sudah datang. berikan pemberitahuan. Setelah Zhang Xiang keluar dari firma hukum asalnya, dia melakukan pembalasan dendam, mencuri sumber daya klien, dan melakukan degradasi moral. Blokir dia dari seluruh industri. Presiden Mo, Lakukan seperti yang dikatakan oleh Liu Tianyi. baik, Zhang Xiang, lihat itu? Membuat reputasimu hancur, hanyalah perkara satu kalimat bagiku. Sejak kapan firma hukum Feng Yang ada di bawah kendalimu? Dasar si mata empat. Aku rasa kamu sangat memusuhiku ya. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Bukan begitu. Bukankah ini sikap yang mendasar terhadap seorang benalu? Orang yang malas sepertimu tidak pantas untuk dihormati. Terserah saja. Zhang Xiang, jangan kamu pikir Feng Yang tidak bisa berjalan tanpamu. Sejujurnya, aku dan Zhang San sudah berteman di internet selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, sebentar lagi dia akan datang menemuiku. Entah saat waktunya tiba nanti, setelah perusahaan yang bekerja sama itu mengetahuinya. Siapa yang akan mereka pilih? Foto profil ini, stocking hitam ini, mungkinkah dialah yang bernama putri kecil Yunyun? Cantik kan? Ya, cantik. Kalau berani lihat lagi, aku akan membuatmu menyesal karena telah melihatnya. Zhang Xiang, sekarang kamu sudah tahu kan? Betapa konyolnya cara-caramu, yang merasa sangat hebat itu. Kamu memperlakukanku seperti ini? Apa ayahmu tahu? Ayahku, kamu masih berani mengancamku dengan menggunakan nama ayahku? Aku ini putri dari ayahku, direktur utama dari Feng Yang Group. Siapapun yang ingin aku pecat, hanya butuh satu kalimat saja kan? Lagi pula ayahku sudah bilang padaku sejak lama, bahwa kamu hanyalah orang yang malas-malasan, parasit firma hukum, yang cuma tahu cara bolos kerja. Dia sudah lama ingin memecatmu, hanya saja dia belum menemukan bukti yang kuat. Presiden Mo, Anda seharusnya tahu bahwa di balik kasus ini ada sosok yang sangat luar biasa hebat di belakangnya.
Saya rasa Anda tidak perlu mencari masalah dengan ikut campur dalam urusan ini. Jika Anda ingin melakukan ini hanya demi meningkatkan popularitas Feng Yang, sebenarnya bisa dilakukan melalui kasus-kasus lainnya. Aku melakukan ini bukan demi popularitas. Yang aku inginkan hanyalah dua hal, keadilan dan kebenaran. Aku tahu jika kamu menyelidiki kasus ini sendirian, pasti akan menghadapi banyak rintangan. Lebih baik bergabunglah dengan firma hukum kami. Kisah hidupku yang sudah tua ini juga ingin memberikan sedikit kontribusi bagi masyarakat. Baik. Apakah Laumo benar-benar mengatakannya? Ayahku bilang padaku waktu itu, hal yang paling dia sesali adalah merekrutmu ke firma hukum ini. Dasar sampah, kamu sudah merusak reputasi tempat ini. Laumo? Apa kamu begitu akrab dengan ayahku? Iya, sangat akrab. Tidak tahu sopan santun. Kemari kalian, Satpam. Tunggu dulu, Presiden Mo. Kamu membiarkan parasit ini pergi begitu saja? Itu terlalu baik baginya. Kamu sudah makan gaji buta di Feng Yang selama bertahun-tahun, dan saat akan pergi, kamu masih mau membawa pergi banyak aset pelanggan. Tidakkah kamu berencana untuk mengganti rugi semua kerugian ini? Lalu, apa yang kalian rencanakan? 10 juta dolar, bayar 10 juta dolar ini, dan dalam 5 tahun ke depan, kamu dilarang bekerja di bidang hukum apapun. Dengan begitu, kami akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengirimmu ke kantor polisi. Bukan begitu, Zhang Xiang. Aku sudah memeriksa gaji yang kamu terima. Gajimu 1 juta dolar per tahun, jadi denda 10 juta dolar itu sangat wajar, kan? Laumo, apa kamu yakin tidak ingin membicarakan hal ini dulu dengan Laumo? Diam. Mau aku beritahu ayahku atau tidak? Apa urusannya denganmu? Pilihannya cuma bayar ganti rugi, atau kita selesaikan di pengadilan. Zhang Xiang, kamu lihat sekarang? Setelah keluar dari firma hukum ini, kamu bukanlah apa-apa. Aku sarankan kepadamu, lebih baik segera bayar ganti rugi itu baik-baik, karena di masa depan, tidak akan ada tempat bagimu di industri ini. Hanya dengan kemampuan kalian berdua saja, belum cukup kuat. Hahaha, berani sekali kamu bicara begitu. Memangnya kamu pikir kamu siapa, hah? Presidenmu, kamu tadi bilang ingin bekerja sama dengan Zhang San. Lalu, apakah terpikir olehmu sebuah kemungkinan bahwa sebenarnya akulah Zhang San? Omong kosong? Aku sudah bilang aku adalah Zhang San. Mengapa kamu begitu emosional? Zhang San? Dia itu sosok yang sangat berpengaruh di dunia hukum. Dengan penampilanmu yang menyedihkan dan miskin itu, apa pantas kamu disejajarkan dengan Zhang San? Presidenmu, menurutku langkahmu memecatnya sudah benar. Jika tidak, sampah seperti ini, cepat atau lambat, akan merusak reputasi Feng Yang kita. Aku tahu kamu melakukan ini. Demi mempertahankan harga dirimu yang tersisa itu, tapi kamu benar-benar tidak seharusnya mengaku sebagai Zhang San. Zaman sekarang, kejujuran pun tidak ada yang percaya. Cukup. Ini bukan tempat untukmu membual. Segera serahkan 10 juta dolar, tanda tangani perjanjian ganti rugi, lalu pergi dari sini. Kalian mau aku membayar ganti rugi. Benar-benar sedang bermimpi siang bolong. Tanpa membahas masalah pemutusan kontrak perusahaan-perusahaan itu, aku sama sekali tidak tahu menahu. Hanya dengan melihat pencapaian yang kuberikan untuk Feng Yang selama bertahun-tahun aku di firma hukum ini, aku bahkan belum menagih ganti rugi dari kalian. Kalian malah berani mengancamku? Di mana urat malu kalian? Diam kamu. Apa kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Orang sepertimu yang setiap hari cuma makan gaji buta, masih berani bilang telah memberikan prestasi bagi perusahaan. Sudahlah, jangan keras kepala lagi. Kamu sendiri seorang pengacara. Kamu tahu, membocorkan rahasia dagang itu pelanggaran seperti apa. Jangan cari penyakit lagi. Presiden Mo, tidak perlu banyak bicara dengan orang seperti ini. Aku rasa dia memang sengaja tidak mau membayar ganti rugi. Kalau begitu, keamanan, bawa pengkhianat yang tidak tahu terima kasih ini, ikat dia, dan serahkan ke kantor polisi. Moyun, jika kamu memperlakukanku seperti ini, kamu akan menyesal. Menyesal? Aku justru bersyukur bisa menyingkirkan sampah sepertimu dari firma hukum ini. Zhang Xiang, sebaiknya kamu diam saja di penjara dan merenungi nasibmu. Setelah kamu keluar nanti, mungkin aku akan berbaik hati, memberimu pekerjaan sebagai kuli bangunan. Bisa saja kalau ada yang berani menyentuhnya. Anda adalah Presiden Direktur Grup Lin Wanru? 10 juta dolar kan? Aku yang akan membayarnya. Aku sudah membayar utangnya untuknya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Dan bagaimana bisa kamu menjadi direktur? Setelah mengetahui identitas asliku, apa kamu merasa sangat bersemangat? Tentu saja.
Uangnya sudah kuberikan pada kalian. Mulai sekarang, Zhang Xiang adalah orangku dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kalian Feng Yang. Ada yang salah. Sejauh yang kutahu, Lin Wanru tidak seharusnya menjadi orang yang impulsif seperti itu. Mungkinkah? Tunggu sebentar. Aku tidak percaya di sini ada 10 juta dolar. Aku tidak tahu dari mana kamu menemukan orang untuk menyamar sebagai Presiden Lin, tapi kamu tidak bisa membohongiku. Aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskan padamu. Baru beberapa hari sejak Mo Wuyou pergi, bagaimana bisa ada banyak karakter rendahan seperti ini? Kamu Minta maaf kepada Presiden Lin. maafkan saya, Presiden Lin, tapi saya wajib mengingatkan Anda, dia hanyalah orang yang selama 5 tahun tidak bisa melakukan apapun selain menjadi beban. Apa Anda yakin ingin membelanjakan 10 juta dolar ini untuk pengkhianat dengan karakter buruk seperti dia? Kelak saat kalian mengetahui identitas aslinya, kalian akan menyadari betapa bodohnya sikap kalian hari ini. Identitas asli? Lalu, apakah ada kemungkinan bahwa akulah Zhang San yang asli? Mungkinkah dia benar-benar Zhang San? Abang Medman, aku sedang berada di bawah gedung firma hukum sekarang. Kamu sudah sampai di mana? Aku tidak pantas bekerja sama dengan Feng Yang kalian. Habislah aku. Dia benar-benar Zhang San. Tidak apa-apa, semuanya belum terlambat. Berdasarkan hubungan bertahun-tahunku dengan Zhang San, aku akan pergi meminta maaf sekarang. Semuanya masih bisa diperbaiki. Hei, Presiden Mo, jangan biarkan dia menipumu. Ini buktinya. Aku harus pergi minta maaf sekarang. Tunggu sebentar. Apa ada kemungkinan kalau Zhang San melihat saat kita berhadapan dengan si sampah itu, sehingga terjadi kesalahpahaman? Jika Zhang Xiang adalah Zhang San, mengapa dia mau merendahkan diri dengan bergabung di firma hukum kita? Ya, benar. Begitulah adanya. Zhang Xiang, ini semua karena kamu membuatku meninggalkan kesan buruk di hadapan Zhang San. Tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Untung saja aku segera menghentikannya. Jika tidak, wanita bodoh ini akan menyadari bahwa Zhang Xiang adalah Zhang San, dan rencanaku akan hancur. Kamu sedang mengobrol dengan gadis mana? Seorang teman lama dari internet. Oh, benar juga. Aku akan meminta Laumo mengembalikan uang itu kepadamu. Mengenai bergabung dengan grup Lin, sebaiknya tidak usah saja. Padahal aku baru saja menghabiskan 10 juta dolar loh. Masa hal itu belum bisa meluluhkan hatimu? Jangan menguji prinsipku, aku bisa saja berbuat salah nanti. Bagaimana jika aku bilang bahwa aku bersedia? Sudahlah, jangan bercanda. Laulin sudah memberitahumu kan? Aku dan Laumo sedang menyelidiki kasus itu. Jika dugaanku tidak salah, aku sepertinya sudah mulai diawasi. Aku tidak ingin kamu terseret ke dalam bahaya ini. Diawasi? Maksudmu si Liu Tianyi tadi? Apa maksudmu pria Liu Tianyi yang tadi? Iya, dia seharusnya sudah tahu identitas asliku, makanya dia sudah tidak sabar, ingin mendepakku keluar dari Feng Yang. Maksudmu dari awal target mereka adalah menghancurkan Feng Yang? Benar sekali. Dulu di kasus Villa Puncak Awan, pelakunya membuat Cihan Feng yang seharusnya menjadi korban justru divonis hukuman seumur hidup. Itu semua karena para saksi, serempak mengubah kesaksian mereka. Di balik semua ini, pasti ada seseorang yang mengaturnya. Sepertinya karena penyelidikanku, sang dalang utama merasa terancam. Itulah sebabnya dia mengirimkan bidak seperti Liu Tianyi. Jika aku mengikuti petunjuk ini, aku pasti bisa menyeret orang itu keluar. Tapi sekarang kamu sudah keluar dari Feng Yang. Bagaimana cara mendekati Liu Tianyi? Pertanyaan bagus. Panggil bala bantuan. Ayo jalan. Mana orang yang kamu maksud? Sebentar lagi sampai. Bagaimana kamu bisa yakin dia pasti bisa masuk ke Feng Yang? Hanya dengan kasus grup gue ini, si bodoh Liu Tianyi itu tidak akan sanggup menyelesaikannya. Kak Siang. Kak Siang. 2 tahun tidak menghubungiku, sekalinya menghubungi malah menjadikanku pekerja kasar. Katakan, bagaimana kamu akan menyogokku? Bersikaplah yang benar. Ada orang lain di sini. Pantas saja lama tidak menghubungiku. Ternyata sudah punya wanita lain ya. Zhang Xiang. Siapa dia nih? Dia adalah Namaku Yekian. Aku muridnya. benar. Zhang Xiang? Dan juga tunangannya. Dan juga tunangannya. Zhang Xiang, kamu bahkan tidak melepaskan mahasiswamu sendiri. Jangan dengarkan bicaranya. Aku dan dia benar-benar bersih. Kamu bahkan memanggilku manis saat diranjang. Kenapa sekarang justru? Aduh,
Bibi, tenanglah sedikit. Aku mohon padamu. Aku masih suci loh. Jangan dengar omong kosongnya. Kamu tahu aku sedang menyelidiki kasus itu? Otak utama di balik layar mereka sudah mulai bergerak. Aku butuh kamu bekerja sama denganku. Maksudmu tentang kasus Villa Puncak Awan milik Ci Han Feng itu? Benar. Apa yang harus kulakukan untuk membantumu? Aku butuh kamu masuk ke Feng Yang untuk memperhatikan orang bernama Liu Tianyi dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta game grup Gu yang sedang berjalan. Aku curiga kedua kasus ini berhubungan. Tapi Kak Xiang, bukankah kamu sendiri yang ada di Feng Yang? Dia sudah dipecat, sekarang dia hanya pengangguran. Kamu dipecat. Tidak. Mana mungkin? Kamu benar-benar dipecat? Oh, begitu. ST. Rahasia. Ini rahasia. Tapi penjahat hukum Zhang San ternyata bisa dipecat juga. Kecilkan suaramu, Bibi. Semuanya. Kabar besar. Guru kita, Zhang San. Itu bohong. Penjahat hukum Penjahat Zhang San hukum Zhang San. ternyata telah dipecat. Ini fitnah. Sudah dipecat loh. Firma hukum memperlakukan kalian dengan sangat baik. Apa maksud kalian semua mengundurkan diri? Firma hukum telah memperlakukan kalian dengan sangat baik. Apa maksudnya kalian semua mengundurkan diri secara massal? Presiden Mo, kami bergabung dengan firma ini hanya demi menghormati pengacara Zhang. Sekarang, pengacara Zhang sudah tidak ada. Kami tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal. Pasti Zhang Xiang yang menghasut kalian untuk pergi kan? Sudahlah, pergi saja sana. Lagi pula, siapapun yang berteman dengan orang seperti Zhang Xiang, pasti bukan orang yang baik juga. Presiden Mo, memecat pengacara Zhang adalah keputusan paling salah yang pernah Anda buat. Presiden Mo, Ada masalah apa lagi? karena tim inti dan kepergian pengacara Zhang, banyak kasus dan proyek kerjasama saat ini terbengkalai. Tidak ada orang di kantor yang bisa menanganinya. Menurut Anda bagaimana? Kalau begitu cari orang baru. Apa kerja bagian HR? Apa aku harus mengajarimu hal seperti ini juga? Baik, Nyonya. Zhang Xiang ya Zhang Xiang. Jika aku mendapat kesempatan, aku akan membuat perhitungan denganmu. Moyun, sebenarnya pengunduran diri orang-orang tak berguna itu bukanlah hal yang buruk. Dengan begitu, akan ada lebih banyak talenta hebat yang bisa bergabung dengan kita. Nyonya Gu akan segera datang. Hingga kini proposalnya belum siap. Ditambah lagi dengan kekacauan ini, bagaimana aku harus menjelaskannya pada ayahku? Jangan khawatir. Bukannya masih ada aku, bagaimanapun juga aku ini magister hukum. Serahkan saja padaku. Nanti aku akan sengaja kalah dari lawan di pengadilan. Tanpa adanya Zhang San di Feng Yang, mereka tinggal menunggu kehancurannya saja. Saat kamu kuliah magister dulu, apakah ada temanmu yang mau bekerja di sini? Persyaratannya bisa dinegosiasikan. Ini kesempatan bagus, kesempatan untuk menyingkirkan pengaruh Feng Yang. Presiden Mo, ada orang di luar yang datang untuk melamar kerja. Katanya dia adalah murid Zhang San. Zhang San, cepat minta dia masuk ke sini. Apa benar Zhang San yang menyuruhmu ke sini? Tentu saja. Sudah kuduga, Zhang San tidak meninggalkanku. Presiden Mo, bukankah ini agak terlalu mencurigakan? Apa maksudmu? Baru kemarin Zhang Xiang tahu tentang hubunganmu dengan Zhang San. Hari ini tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai murid Zhang San. Jangan-jangan kamu sebenarnya adalah kiriman dari Zhang Xiang? Ayolah, kamu ini terlalu sensitif. Aku kebetulan melihat perusahaan kalian sedang mencari karyawan, dan aku hanya ingin menggunakan nama guru untuk mendapatkan tunjangan yang lebih baik. Apa itu juga tidak boleh? Ibu Ye, aku ingin kamu menunjukkan bukti yang meyakinkan. Apa ini benar-benar atas perintah Zhang San? Apakah sekarang masih ada hal yang perlu diragukan? Presiden Mo, Nyonya Gu sudah tiba. Siapkan ruang tamu. Di mana draft rencana yang aku minta? Ibu Gu, mohon tunggu sebentar. Barangnya akan segera sampai. Apa menurutmu waktuku tidak ada harganya? Padahal aku sudah memberi kalian Feng Yang kesempatan. Kalian sendiri yang tidak menghargainya. Batalkan saja kerjasamanya. Ngomong-ngomong, Presiden Mo, aku akan memberimu saran yang baik. Mulai sekarang, jangan sembarangan menerima orang yang tidak berguna masuk ke dalam firma hukum ini. Nyonya Gu, aku juga ingin memberikan satu peringatan terakhir kepada Anda. Kasus Anda ini tidak akan bisa diselesaikan oleh siapapun. Anda masih punya kesempatan untuk mencabut tuntutan. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melepaskan diri. Kamu mengancamku? Aku sarankan Anda memikirkannya baik-baik. Siapa sebenarnya orang di balik lawan Anda, keluarga Tian? Apa yang kalian bicarakan? Sebaiknya Anda pertimbangkan baik-baik. Maaf, Ibu Gu, saya datang terlambat. Maaf sudah membuat Anda menunggu lama, Ibu Gu. Kenalkan, ini adalah murid dari sang legenda hukum Zhang San, dia yang akan menjadi pengacara Anda. Nyonya Gu, tadi aku baru saja menghubungi guruku untuk kasus ini. Anda bisa tenang menyerahkannya kepada kami.
Aku masih percaya bahwa keadilan itu tidak akan pernah datang terlambat. Presiden Lin, ini rasanya kurang baik. Apapun yang kamu katakan, kamu adalah pengacara istimewa untuk grup Lin saya. Bos yang memperhatikan bawahannya, apa salahnya dengan itu? Aduh, tidak buruk. Tidak sia-sia aku menghabiskan begitu banyak uang untuk memberikanmu setelan ini. Hari ini bukan aku yang duduk di kursi pembela. Sebenarnya tidak perlu seperti ini kan? Aduh, kamu ini saat keluar rumah kamu mewakili citra dari grup Lin, bagaimana bisa tidak memperhatikannya? Ya. Tapi, kenapa kamu ikut berpartisipasi dalam kasus pelanggaran hak cipta game grup Gu? Aku sudah kembali dan melakukan penyelidikan, lalu menemukan bahwa grup Tian ini cukup menarik. Kamu sudah menemukan orang di baliknya? Belum. Hanya memeriksa bahwa yang selalu memberikan suntikan modal pada grup Tian adalah perusahaan bernama Modal Fuhui. Jika hari ini grup Tian kalah dalam persidangan, ada beberapa orang yang seharusnya tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang sedang kamu lihat? Orang yang menarik telah muncul. Bagaimana tugas yang dipercayakan oleh Tuan Muda? Zhang San sudah aku pindahkan dari Feng Yang. Asalkan grup Tian menang dalam sidang kali ini, aku bisa mengambil kesempatan untuk menguasai Mo Yun. Saat itu, meski Mo Wuyo kembali ke dalam negeri, itu tidak akan berguna sama sekali. Aku dengar murid dari Zhang San terlibat dalam kasus ini. Si Zhang San yang menyebalkan itu benar-benar mengganggu, tapi bukti kuncinya sudah aku ganti. Kali ini Feng Yang pasti akan kalah. Hei, tapi ingat baik-baik. Keberadaan Feng Yang sudah menjadi ancaman bagi Tuan Muda. Jika kali ini tidak berhasil menjatuhkan Feng Yang, kita berdua tidak akan dalam kondisi baik. Kerjasama dari dalam dan luar yang kalian mainkan cukup bagus ya. Liu Tianyi. Kerjasama secara diam-diam, permainan yang hebat ya. Liu Tianyi. Zhang Xiang, mengapa Anda berada di sini? Aku datang ke sini sebagai penonton, tapi kamu sendiri, sebagai pengacara dari firma hukum penggugat, sedang membicarakan apa? Bersama pihak tergugat? Kamu dengar semuanya? Cepat katakan, siapa Tuan Muda yang kalian maksud itu? Hahaha. Kenapa kamu berpikir aku akan memberitahumu? Zhang Xiang, kamu sudah dipecat. Apakah kamu pikir si bodoh Mo Yun itu akan percaya padamu? Kamu ini hanyalah seekor pecundang yang tidak punya tempat pulang. Setelah grup Tian memenangkan gugatan ini, Feng yang akan lenyap selamanya. Lalu apa? Apapun yang kamu lakukan, hasil akhirnya sudah dipastikan. Kembalilah, beritahu orang yang kamu panggil Tuan Muda itu, suatu hari nanti, aku pasti akan menyeretnya keluar. Satu hal lagi, selama aku ada di Feng Yang, kantor ini tidak akan hancur. Kalau begitu, lihat saja nanti. Pengadilan Negeri Kota Linceng menangani gugatan grup Gu terhadap grup Tian. Terkait kasus pelanggaran hak cipta game, sidang sekarang dimulai. Kepada kedua belah pihak terdakwa, silakan mulai sampaikan pernyataan kasus Anda. Di dalam kotak berkas ini, menjelaskan secara rinci bagaimana grup Tian telah menjiplak klien kami. Mohon berikan putusan sesuai hukum. Kami telah melakukan investigasi mendalam dan beranggapan bahwa bukti yang mereka berikan sama sekali tidak cukup untuk menuntut kami atas pelanggaran hak cipta. Berdasarkan penjelasan tersebut, game yang dikembangkan oleh grup Tian yaitu Dunia Impian dengan game milik klien kami yang bernama Kehidupan Menambang, baik dari segi alur cerita maupun mekanisme permainannya, keduanya memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Intelektual Negara kita, kami menyatakan bahwa tindakan pelanggaran hak cipta oleh pihak terdakwa adalah benar adanya. Kepada pihak terdakwa, apakah ada keberatan atas argumen pihak penggugat? Pihak kami memiliki keberatan. Silakan sampaikan pembelaan dari pihak terdakwa. Kedua game ini termasuk ke dalam kategori game bergenre sandbox dan konstruksi. Mekanisme permainan seperti ini sebagian besar terfokus pada aspek membangun dan bertahan hidup. Dalam hal ini, semua game sandbox di seluruh dunia memiliki banyak kesamaan. Oleh karena itu menurut saya, tuduhan pihak penggugat terhadap kami mengenai penjiplakan mekanisme permainan adalah tidak benar. Selain itu, pihak kami dalam hal visual tekstur maupun desain karakter memiliki perbedaan yang jelas dengan Kehidupan Menambang. Persentase aset seperti ini hanya sekitar 31% dari seluruh data game dan tidak melebihi batasan 70% untuk dianggap sebagai tindakan plagiarisme. Lalu, berdasarkan data waktu pengembangan game yang kami miliki, Dunia Impian hadir lebih dulu dibanding Kehidupan Menambang selisih 45 hari. Sebab itu, saya berpendapat bahwa pihak penjiplak yang sebenarnya adalah pihak penggugat. Ternyata pihak penggugatlah yang menjiplak. Percuma saja selama ini aku membenci perbuatan grup Tian yang licik ini. Tidak kusangka ternyata mereka hanya berlagak jadi korban. Coba lihat Tian Group, perusahaan sebesar itu, mana mungkin mereka menjiplak produk milik grup Gu? Kalau menurutku, si Nyonya Gu itu bukan orang baik-baik. Omong kosong. Marga Tian, apakah masih punya rasa malu, ha?
Kau bukan hanya menjiplak, tapi kau sekarang malah balik menuduh kami. Sudah bertahun-tahun, apakah hidupmu sekarang sudah tidak punya harga diri lagi? Nyonya Gu, perhatikan sikap dan citra dirimu. Ini adalah ruang pengadilan. Di depan fakta yang sesungguhnya, akal-akalanmu saat sidang pertama dulu sudah tidak akan berlaku lagi. Kamu sampah tak tahu malu? Apa kamu pantas berbicara tentang sikap sopan padaku? Kalau tahu akan begini? Dari awal? Seharusnya, dulu aku tidak membiarkanmu masuk untuk mengunjungi perusahaan kami. Harap tenang. Pihak terdakwa, apakah pernyataan yang Anda sampaikan memiliki dasar bukti yang nyata? Pengembangan game sandbox berdasarkan kode dasar pihak kami waktu pengembangannya 45 hari lebih awal dari grup Gu. Ini adalah dokumennya. Materi yang diajukan oleh pihak tergugat telah diverifikasi. Oleh karena itu pihak kami mengajukan tuntutan, menolak seluruh gugatan dari pihak penggugat, dan meminta penggugat di seluruh platform publik kepada pihak kami mengeluarkan pernyataan permintaan maaf, serta membayar ganti rugi atas kerugian ekonomi dan nama baik kepada pihak kami. Apa yang harus kita lakukan? Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi grup Gu. Jika tidak ada cara untuk membalikan keadaan, dalam persidangan ini, grup Gu sudah pasti akan kalah. Aku sudah menduga pengacara pihak lawan akan memanipulasi dokumen itu. Apa yang bisa mereka pikirkan, pasti sudah aku pikirkan juga. Apa maksudmu? Tunggu dan tonton saja dramanya. Jika penggugat tidak memiliki bukti fakta lain, selanjutnya, saya akan membacakan hasil keputusannya. Bahkan jika kamu mengetahuinya, apa memangnya yang bisa kamu lakukan? Kamu tetap saja tidak bisa mencegah kehancuran Feng Yang. Yang mulia hakim, pihak kami tidak memiliki keberatan. Kami menghormati hasil persidangan. Apa katamu? Aku sudah menghabiskan banyak uang, menyewa pihak Feng Yang kalian untuk persidangan ini, hanya agar kamu berkata, menghormati keputusan pengadilan ini? Nyonya Gu, aku sudah katakan pada Anda sebelumnya, kasus ini tidak memiliki peluang untuk menang. Anda yang bersikeras tidak percaya, bahkan berkata bahwa Zhang Xiang bisa menyelesaikannya. Sekarang murid dari Zhang San saja sudah turun tangan, bukankah tetap kalah juga? Terima kasih atas kemurahan hati Nyonya Gu. Bagus sekali. Tidak kusangka, kalian di Feng Yang ini ternyata adalah sampah di industri ini. Tunggu saja kehancuranmu. Ingin menjatuhkan Feng Yang? Hanya dengan mengandalkanmu saja? Itu tidak akan cukup. Sekarang saya akan umumkan hasil keputusannya. Tolong tunggu sebentar. Tolong tunggu sebentar. Pengacara pihak penggugat, apakah masih ada pernyataan? Sudah cukup, Ye Qian. Kasus ini sudah kalah. Anda sekarang sedang mengganggu ketertiban pengadilan. Siapa bilang sudah pasti kalah? Mengingat situasinya sudah seperti ini, kamu masih saja bersikap keras kepala. Apa katanya kamu murid Zhang San? Siapa Zhang San itu? Apakah dia mengajarimu di pengadilan untuk menolak mengaku kalah? Sepertinya Zhang San itu bukanlah orang yang baik juga. Kamu seharusnya bersyukur hari ini kita sedang berada di pengadilan. Kalau tidak, karena perkataan yang baru saja kamu ucapkan itu, aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Yang mulia hakim, mengenai berkas yang diajukan oleh tergugat, saya ingin mengajukan keberatan. Pihak penggugat sepertinya sudah kehabisan kata-kata ya. Berkas-berkas ini semuanya sudah dilegalisir, benar-benar asli. Siapa yang bilang aku meragukan keaslian dari berkasnya? Yang aku ragukan adalah, berkas-berkas ini, apakah benar itu milik kalian? Permisi, apa Anda punya buktinya? Karena kamu merasa tidak takut sama sekali. Kamu pasti berpikir bahwa saat menukar barang bukti tersebut, kamera pengawasnya sudah dimatikan. Tapi sayangnya, salah satu kenalanku yang pernah bekerja di Feng Yang, hobinya sehari-hari adalah memasang kamera pengintai. Fitnah. Ini fitnah yang sangat nyata. Apa maksudnya hobi memasang kamera pengintai? Ini saya lakukan untuk tujuan keamanan informasi perusahaan, pastinya bukan karena dari sudut ini, kaki terlihat sangat bagus. Akan lebih baik jika Anda tidak usah menjelaskan. Jangan beritahu yang lain, saya mohon padamu. Tidak mungkin. Bagaimana? Apakah ini mengejutkan? Apakah ini di luar dugaanmu? Jangan. Kamu tidak boleh memutar video itu. Tuan Liu terlihat sangat gugup ya. Kenapa? Apa kamu takut akan melihat seseorang di dalam video tersebut yang seharusnya tidak kamu lihat? Putar video namanya. Aku mengikuti ide wanita dari Ye Qian itu. Titik celah. Mereka ada di kode dasar. Asal kita menukar materinya, mereka pasti akan kalah. Apa-apaan ini? Ternyata musuh ada di depan mata, ada pengkhianat di dalam. Sudah kubilang kalau firma hukum Feng Yang di industri ini sangat terkenal karena reputasi baiknya, tidak mungkin dia mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Yang mulia hakim, video ini menunjukkan dengan jelas persekongkolan antara pihak lawan dengan staf dari firma hukum kami. Jadi saya curiga, materi yang diserahkan oleh pihak lawan adalah materi milik klien kami. Liu Tianyi, aku sudah lama sadar kalau kamu itu bukan orang baik. Benar saja, ternyata kamulah pengkhianatnya.
Wanita kasar, berani sekali kamu memukulku. Meskipun kamu menang dalam kasus ini, terus kenapa? Perusahaan sekecil milikmu, di depan orang yang benar-benar berkuasa, tidak ada harganya sama sekali, bisa dihancurkan dengan mudah. Sekarang aku memberimu jalan keluar, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Harap tenang di dalam persidangan. Sekarang saya akan membacakan putusannya. Hadirin dimohon berdiri. Penggugat, Grup GU, dalam kasus gugatan pelanggaran hak terhadap keluarga Tian, menang. Murid kecilmu ini ternyata sangat manja. Apa maksud perkataanmu itu? Kok kedengarannya sini sekali? Mungkinkah kamu terpukau oleh kewibawaanku dalam mengatur siasat ini, lalu jatuh hati padaku dengan begitu dalamnya? Bagaimana kalau jawabannya adalah iya? Begini saat ini. Langkah pertama sang dalang di balik layar sudah dihancurkan. Berikutnya, kita tinggal menunggu si pelaku muncul ke permukaan. Percuma saja aku begitu mempercayaimu. Ternyata kamu malah membantu orang luar untuk melawanku. Moyun, dengarkan penjelasanku. Pergi. Sekarang aku secara resmi memberitahumu, kamu dipecat. Apa? Kamu mengusirku? Bahkan ingin memecatku? Untuk siapa aku melakukan semua ini? Tuan Liu, kamu benar-benar pandai memuji diri sendiri? Ya, Presiden Mo, aku punya sebuah rekaman suara di sini. Apakah kamu ingin mendengarnya? Meskipun kamu mengetahui kebenarannya, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sudah dipecat. Si bodoh Moyun itu apakah akan mempercayaimu? Sekarang kamu hanyalah seperti pecundang yang tidak punya tempat tinggal. Setelah Grup Tian memenangkan persidangan, Feng Yang akan lenyap selamanya. Inilah yang kamu sebut demi aku? Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Haha. Ternyata kamu mengetahuinya. Kalau begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku berterus terang saja. Tadi kamu bilang apa? Kamu mau memecatku? Hahaha. Liu Tianyi, apa yang akan kamu lakukan? Semuanya? Bos besarmu, kita bilang ingin memecatku. Bagaimana menurut kalian? Awalnya kami datang hanya karena menghargai pengacara Liu. Pengacara Liu, jika Anda pergi, kami juga akan pergi. Bos ini hanyalah sampah yang tidak berguna. Orang yang habis manis sepah dibuang. Aku berhenti. Kami juga tidak mau bekerja lagi. Berhenti. Aku juga berhenti. Yunyun, apa kamu benar-benar mengira bahwa selama ini aku tidak melakukan apa-apa di Feng Yang? Feng Yang, sudah lama bukan milik keluargamu lagi? Kalian, Apa kamu merasa terkejut? Tak menyangka kan? Semua ini terjadi karena perbuatanmu sendiri. Kalau saja kamu tidak memecat Zhang San, mana mungkin aku punya kesempatan untuk memasukkan orang-orangku sendiri? apa maksudmu dengan Zhang San? Apa maksud perkataanmu itu? Hahaha. Oh, kamu masih belum tahu ya? Zhang San itu sebenarnya adalah Zhang Xiang, orang yang kamu pecat dengan tanganmu sendiri. Aduh, aku hanya perlu memprovokasi sedikit saja, dan kamu pun langsung memecat sosok yang sudah bertahun-tahun kamu kagumi. Mengatakanmu bodoh. Rasanya masih terlalu halus bagimu? Dasar kurang ajar. Sekarang aku memberimu satu kesempatan lagi. Asalkan kamu mau menikah denganku, dan mau menurut untuk melayaniku, mungkin saja aku bisa berbaik hati untuk membiarkan firma hukummu tetap berdiri. Jangan mimpi. Sudah ditawari cara baik, malah memilih cara kasar. Lepaskan Presiden Mo. Sejak kita di luar negeri, aku sudah lama ingin memilikimu. Karena kamu sangat keras kepala, maka aku terpaksa menggunakan cara kasar. Apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Sosok di belakangku ini adalah Zhao Nan dari keluarga Zhao Kota Imperial. Meskipun aku memilikimu secara paksa, tidak akan ada yang berani menentangku. Aku sarankan kepadamu, sebaiknya pikirkan baik-baik. Lagi pula, kamu pasti tidak mau melihat firma hukum yang dibangun susah payah oleh ayahmu bangkrut, kan? Liu Tianyi, dasar brengsek. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Ayahmu? Biar ku beritahu padamu, ayahmu itu sudah diincar oleh kepala keluarga Zhao. Hancurnya dia tinggal menunggu waktu saja. Sebaiknya turuti saja semua kemauanku. Sial, ternyata wataknya cukup keras juga. Akan kulihat nanti, apakah di ranjang nanti kamu masih bisa seberani ini. Cepat, bawa dia ke ruang istirahat. Setelah aku selesai dengan ini, semuanya akan dapat bagian. Kamu bajingan. Lepaskan aku. Berteriaklah. Semakin keras kamu berteriak, semakin bersemangat pula aku. Hahaha, bawa pergi. Berhenti. Hentikan. Kira-kira siapa ya ini? Ternyata hanyalah seekor gelandangan malang yang sudah dipecat. Aku sungguh tidak menyangka. Kamu akan kembali demi wanita ini. Abang Madman, ayah, selamatkan aku. Selamatkan dia, siapapun yang berani bertindak, buat mereka tidak berdaya,
lalu serahkan mereka ke polisi. Jangan mendekat. Kamu tenanglah. Apapun syarat yang kamu mau, aku akan mengabulkannya. Asal jangan sakiti putriku. Oh, syarat apapun dikabulkan? Kalau begitu biarkan Zhang Xiang datang untuk menggantikannya. Tidak mungkin cari syarat yang lain. Selama itu masih sanggup kulakukan, akan kupenuhi permintaanmu. Kalau begitu tidak ada kesepakatan. Malam ini, antara putrimu dan Zhang Xiang, hanya satu yang boleh tetap ada. Baiklah, aku setuju untuk bertukar. Zhang Xiang, kamu... Sejak awal, dia memang berniat buruk kepada Mo Yun dengan rencana jahatnya, tapi begitu dia melihatku, tujuannya sudah beralih kepadaku. Laumo, meskipun putrimu memiliki sifat yang agak keras, tapi wanita secantik dia, aku tidak akan membiarkan dirinya disakiti atau dinodai. Mari kita pergi. Tidak salah lagi ini, Zhang San. Pemikiranmu sangat tajam. Lepaskan Mo Yun, karena targetmu adalah aku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Tenang saja, nilaimu jauh lebih berharga daripada wanita ini, karena kamu sudah datang menyerahkan diri secara baik-baik, maka aku tidak punya alasan untuk menolak. Liu Tianyi, kalau kamu berani menyakiti Abang Madman, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Zhang San, aku tidak memungkiri, sebagai seorang pengacara, kamu memang punya kemampuan yang sangat langka di dunia ini, namun ada beberapa urusan yang sebaiknya tidak usah ikut campur. Berarti kamu bertindak begini karena kasus Villa Genting? Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Ingin tahu ya? Tunggu sampai di kehidupan selanjutnya saja. Serang dia, habisi dia untukku. Lain kali jangan bilang kamu belajar hukum. Kita sebagai orang hukum tidak boleh menanggung malu seperti ini. Laumo, jangan melamun. Ayo cepat bertindak. Semuanya serang, jangan biarkan mereka melarikan diri. Liu Tianyi, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika kamu mau bekerja sama, kamu masih bisa mendapatkan keringanan hukuman. Cuy, kalau berani buat saja aku tiada, habisi aku sekarang. Sepertinya tidak ada yang bisa ditanyakan darinya. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Kamu dan juga Feng Yang, kalian berdua akan hancur. Kak Siang, Kerja bagus. Abang Madman, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka tidak? Laumo, masalah di sini sudah selesai. Kalau begitu, aku pergi duluan ya. Pergi? Dasar bocah, sudah genting begini, masih saja memikirkan main catur. Gawat, Ketua Mo, ada banyak perusahaan yang mengajukan pemutusan kontrak dengan kita. Bagaimana ini bisa terjadi? ini semua gara-gara putri kesayanganmu itu. Dia sudah memecatnya. Lagi pula apa menurutmu? Hanya dengan Liu Tianyi, dia sanggup membuat Feng Yang sampai tersudut ke situasi seperti ini? Apa katamu tadi? Kamu memecat Zhang Xiang? Abang Madman, aku tidak sengaja salah mengenalimu. Berdasarkan hubungan pertemanan kita selama ini, seharusnya kamu bisa memaafkanku kan? Presidenmu, kalau minta maaf saja sudah cukup. Untuk apa masih ada polisi? Laumo, bukannya aku ingin menceramahimu, tapi lihatlah apa yang sudah kamu ajarkan itu. Ayah, apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Ini semua karena sebelumnya aku terlalu memanjakan. Bocah Zhang Xiang itu, sepertinya dia benar-benar sangat marah. Sekarang lebih baik kamu pikirkan baik-baik bagaimana caramu menebus semua kesalahan yang telah kamu perbuat. Aku akan meminta maaf baik-baik padanya. Aku akan meminta maaf dengan tulus. Dia pasti bisa memaafkanku. Aduh, benar-benar sebuah musibah. Jawab dengan jujur. Akui semua kejahatanmu, agar Anda bisa mendapatkan keringanan hukuman. Anda tidak pantas mengetahui apa yang telah saya lakukan. Anda lebih baik bekerja sama dengan baik. Aku sudah ingat nomor lencanamu. Saat orang yang akan menjaminku datang nanti, tunggu saja surat aduan untukmu. Kamu melakukan tindakan tak senonoh pada wanita, bahkan berniat berbuat keji secara berkelompok, sampah masyarakat sepertimu. Benar-benar hanya mengotori udara saja. Pak Polisi, harap tenang sedikit. Anda menyuruh saya tenang? Tunggu sebentar. Ada seseorang yang ingin menjaminnya. Apakah kamu yakin orang itu akan datang untuk membebaskannya? Berdasarkan investigasiku selama ini, orang itu tidak akan pernah berani mengambil risiko sekecil apapun yang bisa membuat identitasnya terungkap. Sebenarnya, kamu tidak perlu ikut mengambil risiko ini bersamaku. Aku hanya ingin memberikan usaha terbaikku untuk membantumu. Zhang Xiang, aku sudah lama menyukaimu. Jangan bercanda. Aku pun baru mengenalmu 1 tahun belakangan ini setelah bertemu lewat Laolin. Itu tidak penting. Zhang Xiang, selama bertahun-tahun ini aku selalu memperhatikanmu melalui berbagai cara. Aku selalu hadir di setiap seminarmu.
Dulu aku mengira perasaanku ini hanya rasa kagum, tapi sekarang aku sangat yakin bahwa aku menyukaimu. Jadi, apakah kamu bersedia? Dia datang, mari ikuti dia. Tuan Muda, saya bersalah. Saya mohon pada Anda, beri saya satu kesempatan lagi. Apa aku pernah mengatakannya padamu? Tugasmu yang paling penting adalah menghancurkan Feng Yang. Tuan Muda, saya bersalah. Jika permintaan maaf itu berguna, untuk apa ada polisi? Habisi dia, potong-potong tubuhnya, dan berikan pada anjing. Ingat ya, urus yang bersih. Tuan Muda, Anda tidak bisa menghabisi saya. Keluarga saya memberi Anda banyak uang setiap tahun. Saya masih punya uang, saya akan memberikan semua uangnya pada Anda. Tolong lepaskan saya. Lihatlah tampangku, apa aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Hal yang membuatku kurang bukanlah harta duniawi semacam ini. Hal yang kurindukan adalah seekor anjing yang patuh dan mampu menyelesaikan tugas. Aduh. Apa kamu sudah lupa? Chi Han Feng. Tentang urusan keluarga mereka. Setelah meminjam uang dari modal fuhuiku, mereka membayar uang padaku tepat waktu setiap tahun. Tapi seharusnya mereka tidak menolakku, padahal aku hanya ingin mencaci ibunya. Katakan padaku, kenapa mereka tidak mau patuh? Jadi, dia adalah pelaku dalam kasus Villa Puncak Awan yang Anda dan Mowio selidiki? Benar sekali. Tapi meski dia mengakuinya sendiri, itu tetap tidak bisa dijadikan bukti langsung. Jadi putusan tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah merekam suaranya lebih dulu, lalu memulai penyelidikan terhadap Zaunan. Siapa di sana? Gawat, lari. Hei. Liu Tianyi, harus kukatakan apa padamu? Hah? Saat datang kemari, kamu malah membawa 2 ekor buntut. Tuan Muda, saya tidak tahu ada yang mengikuti saya. Tuan Muda, tolong maafkan saya sekali ini saja. Tuan Muda, tolong lepaskan saya, Tuan Muda. Tuan Muda, tolong lepaskan saya, Tuan Muda. Tuan Muda. Bos, 2 orang di luar itu, haruskah kami mengejarnya? Tidak perlu. Aku kenal mereka. Yang satu Zhang Xiang, satunya lagi putrinya Lin Guojian. Katakan, mengapa mereka melakukan ini? Jika tidak mengejar masalah ini, mungkin saja mereka bisa hidup lebih lama beberapa hari lagi. Begini, cari orang yang cekatan, lalu pergilah ke kompleks pengadilan untuk menunggu. Baik, jalan sekarang. Beraninya mereka melakukan itu? Ini kan area pemukiman pengadilan. Melihat tingkah laku Zaunan seperti tadi, orang itu sanggup melakukan hal gila apapun. Malam ini, sepertinya kita tidak bisa pulang. Lalu kita pergi ke mana? Sewa kamar? Bukankah ini terlalu mendadak? Tadi sore kamu sepertinya sangat agresif kepadaku. Kenapa sekarang malah jadi tersipu malu begini? Sewa saja kalau berani. Siapa takut? Aku hanya takut ada orang yang cuman omong kosong. Bukan begitu. Aku hanya bercanda. Apakah kamu sedang mencari di Meituan? Meituan apa? Kalau orang itu berpikir untuk mencegatku di bawah gedung, dia pasti sudah menduga kalau aku akan memesan kamar di sini. Hotel resmi manapun pasti tidak akan aman. Halo, Baishu. Bantu aku cari hotel yang tidak membutuhkan pendaftaran kartu identitas. Terima kasih. Ayo pergi. Abang Madman. Mereka di sana. Cepat kejar. Astaga, kau sengaja ya? Apa yang terjadi? Jangan banyak bicara lagi. Ayo. Aduh, pengacara Zhang. Sebelah sini, sini. Lalu hotelnya? Ini. Bukan berarti saat ku minta dicarikan hotel, kau malah mencarikan hotel bertema romantis. Pengacara Zhang melakukan hal seperti ini. Tentu tidak mau ketahuan oleh siapapun. Aku mengerti kok. Tenang saja. Hal ini tidak akan ada orang lain yang tahu. Staminamu sangat luar biasa. Tapi tetap saja, kau harus berhati-hati. Ayo. Apakah ini cukup? Apa kau sudah gila? Aku dengan mereka itu. Tidak perlu sungkan. Apa
Apa yang sedang kalian bicarakan? Oh, sedang bicara soal hotel yang sudah kita pesan. Lalu, benda apa ini? Ya, karena sekarang kita tinggal dalam satu rumah, apa kamu ingin mempertimbangkan untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis bagi kita semua? Aku tidak tahu ada perlu apa presidenmu mencari Zhang Xiangku semalam ini. Apa masalah? Sejak kapan dia menjadi milikmu? Yang aku tahu sekarang adalah, kamu adalah Abang Madman. Aku datang hari ini, khusus untuk meminta maaf padamu. Mengingat hubungan daring kita selama bertahun-tahun, bisakah kamu memaafkanku? Hubungan daring? Aku tidak peduli bagaimana kalian bisa saling mengenal, tapi setidaknya dia adalah priaku sekarang. Orang baru seperti kamu ini, memangnya pantas berebut Abang Madman denganku? Saat aku sudah mengenalnya, entah kamu sedang berada di mana. Memangnya kenapa kalau sudah lama kenal? Setidaknya aku tidak akan mendengar fitnah orang lain, memecatnya atau merendahkannya di depan umum sampai seolah dia tidak berharga sama sekali. Abang Madman, aku telah dibohongi oleh Liu Tianyi itu. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku melakukan hal itu padamu? Presiden Mo, kata-kata yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Kamu sudah dewasa, bertanggung jawablah atas ucapanmu. Abang Madman, bukankah kamu suka melihatku memakai stoking hitam? Asalkan kamu memberiku satu kesempatan lagi, aku akan memakainya untukmu sekarang. Apa itu benar? Jika kamu bersedia, aku akan pergi ganti sekarang. Baiklah. Orang yang bahkan tidak bisa memenuhi hobi pacarnya sendiri, memangnya punya hak bicara soal cinta. Memangnya hanya kamu saja yang bisa memakai itu? Kak, apakah terlihat cantik? Cantik. Bukan cuma tampilannya yang bagus, tapi teksturnya juga lembut. Kalau tidak percaya, sentuh saja. Kenapa? Masalah seperti ini pun, apa aku harus mengajarimu? Lepaskan. Jangan menatapku seperti itu, aku jadi merasa malu. Wah, tidak sangka Presiden Lin ternyata cukup liar. Cih, ada orang tertentu yang mengira dengan memakai stoking hitam bisa pasti menang, begitu? Katakan, lebih cantik aku atau lebih cantik dia? Dasar wanita penggoda, lepaskan tanganmu. Kamulah yang menaruh kakimu di tubuh pria lain, tapi masih berani menyebutku wanita penggoda? Abang Madman, asalkan kamu bersedia bersamaku, aku bisa mempelajari gaya apapun. Kamu ini hanya menang di kaki yang panjang, tapi bagian lainnya, kalau tidak rata, ya datar, sama sekali tidak ada daya tarik. Kamu. Kamu menyukaiku kan? Lagi pula baru saja kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah kalian tenang sedikit? Karena kalah dalam segala hal, jadi kamu ingin main kasar, ya? Padahal kamu pemilik firma hukum. Kamu pun sama saja. Dasar kelinci nakal CEO. Katakan nama, sebenarnya siapa yang kamu pilih? Ada yang datang. Kak Siang, tidak menyangka, ternyata kamu sudah memesan kamar di Hotel Mesra ini untuk menungguku. Akhirnya kamu tersadar juga. Ayo, malam ini aku ingin kita menjadi satu seutuhnya. Kak Siang, 3 orang. Apa kamu sanggup melayaninya? Aku merasa bahwa sampai sekarang orang yang masih belum memberikan jawaban pasti itu malah lebih menjengkelkan. Aku juga merasa bahwa orang yang bisa berpikir untuk sembunyi di hotel bertema seperti ini bukanlah orang yang baik. Aku melihat hotel ini sepertinya ada cemeti kecil ya. Menurut kalian, apakah kita harus memberikan sedikit pelajaran kepada pria brengsek ini? Aku pria brengsek? Abang Madman jangan takut.
Aku sangat lembut kok. Zhang Xiang, bukan aku ingin memukulmu, tapi ini karena aku terlalu mencintaimu. Kak Siang, aku tidak tahu harus bilang apa, tapi ini cukup menyenangkan juga. Duh, terima saja nasibmu. Santai saja. Kalian jangan mendekat. Jangan mendekat. Memang seperti ini, lama-lama juga akan terbiasa. Kalian bukan manusia. Sudahlah. Cukup sampai di sini. Bukankah kalian masing-masing hanya memukulnya dengan cemeti sekali saja? Tidak perlu sampai berlebihan. Aduh, tidak tahu ya jika ada seseorang yang punya dendam pribadi dan sengaja memukul dengan keras, itu masih belum bisa dipastikan. Saudariku, jangan bertengkar karena aku akan jadi penurut mulai sekarang. Kak Siang, jangan bersikap seperti itu. Aku merasa sangat menjijikkan. Aku melihat mereka tidak mengejar kita lagi. Zhang Xiang, apa rencanamu selanjutnya? Sekarang, posisi kita pasti sudah ketahuan. Satu-satunya cara adalah menemukan beberapa faktor kunci terkait kasus Zaunan dan Villa Puncak Awan, beberapa elemen yang penting. Jika tidak, dia pasti tidak akan membiarkan kita begitu saja. Zaunan? Bukankah Zaunan itu kepala keluarga Zhao? Bagaimana bisa dia terlibat dengan kasus Villa Puncak Awan? Aku dan Wanru sempat menguping pembicaraan antara dia dan Liu Tianyi, tapi jika ini dijadikan bukti, masih tetap belum cukup. Duh, otakku. Aku baru teringat tujuanku kesini hari ini untuk apa. Saat aku menyelidiki Liu Tianyi ini, aku mendapati tidak lama setelah dia kembali ke negara ini, di dalam akun banknya, mendadak ada banyak transfer dengan jumlah uang yang berbeda-beda. Dan semua transfer tersebut, pada akhirnya mengalir ke sebuah akun seseorang yang bernama Lin Langtian. Si Lin Langtian ini, pada hari kejadian perkara, pernah muncul di Villa Puncak Awan. Keluarlah. Jangan sembunyi lagi. Lin Langtian, dia bahkan tidak lulus sekolah dasar. Setelah luntang-lantung di sini sampai dewasa, dia bekerja serabutan di keluarga Zhao, tidak punya keahlian apapun, dan sangat suka berjudi. Jika bicara soal karakternya, dia sangat tamak dan mesum. Kalau begitu, Lin Langtian ini seharusnya memegang petunjuk yang sangat penting. Tapi bagaimana cara kita mendekatinya? Saat aku sedang menyelidiki Lin Langtian ini, aku menemukan kalau dia sering muncul di sebuah KTV yang bernama Hong Langman. Kelihatannya saja ini tempat KTV biasa, tapi sebenarnya mereka melakukan segala macam bisnis kotor di sana. Aku akan pergi bersamamu. Aku dengar dari ayahku kalau kamu sedang menyelidiki kasus ini, aku ingin membantumu. Sudahlah, nanti kalau ketahuan, Laulin pasti akan menghabisi aku. Kalian bertiga, diam saja di sini baik-baik. Aku akan pergi sendirian. Bukankah sudah kukatakan, jangan ikut campur urusan ini? Kenapa kamu malah mengikuti aku? Ini bukan tempat untukmu. Aku tidak ingin membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian. Aku ingin membantumu. Baiklah kalau begitu. Nanti di dalam, kamu harus tetap di dekatku. Jangan berpencar. Ayo jalan. Bagaimana? Sial, kartuku jelek sekali. Kalau begitu, terima kasih atas kemurahan hati kalian semua. Kenapa kamu sombong sekali? Semua ini jadi milikku. Baru menang beberapa ronde, aku tidak percaya keberuntunganmu. Bisa sebagus ini terus. Hei, aku punya cara khusus untuk mengubah nasib. Dengan menyentuh tubuh wanita cantik ini, keberuntungan pasti akan datang sendiri. Hahaha. Maka dari itu, sangat penting untuk mengikuti orang yang tepat. Sejak Laulin ini menempel pada Old Zhao, seluruh Hong Langman ini menjadi miliknya sekarang. Duh, aku juga ingin menyentuh wanita ini dan bersenang-senang. Itu gampang saja. Asal kalian buat aku senang, maka dia akan jadi milikmu. Sana. Terima kasih, Kakak Lin. Ayo, lanjut lagi. Ayo cepat. Kita harus buat Kakak Lin merasa senang. Ayo, cepat ke sini. Wah, menang banyak ya. Sampai ditemani pergi oleh bandarnya juga. Kakak Lin, apa kamu tidak keberatan jika aku ikut bergabung? Wah, wajah baru ya. Siapa kamu? Memangnya aku kenal denganmu? Hah? Setelah main beberapa putaran juga akan saling kenal. Kakak Lin, kamu tidak takut untuk bertaruh denganku kan? Lelucon macam apa ini? Tempat hiburan malam ini adalah wilayahku. Hah. Bagaimanapun caramu ingin bermain, aku akan meladanimu. Tapi melihat penampilan gembelmu ini, memangnya sanggup main berapa kali? Kawan? Sayang, di dalam kartu ini ada $1 juta. Mainlah dengan baik, menangkan uang yang banyak ya. Presiden Lin, ini kurang pantas bukan? Ini tidak akan diganti rugi. Tidak apa-apa,
kenapa masalah memanggil sayang saja diperdebatkan? Wanita cantik sepertiku ini, kamu tidak akan rugi. Wah, tak kusangka kamu punya pendonor kaya raya. Baiklah, mari bermain beberapa putaran. Ayo, cepat. Sayang, uang ini adalah tabungan dari hasil menjual rumah kita. Jadi, jangan buat aku kecewa. Hahaha, aku tidak salah dengar, kan? Jual rumah supaya suaminya bisa judi? Apa wanita ini bodoh? Lagi pula wanita ini parasnya sangat cantik. Aku tidak tahu apa yang dilakukan pria ini hingga dia tergila-gila. Wanita berisik, diamlah. Kamu cukup lihat saja di samping. Kalau bicara lagi dan merusak keberuntunganku, akan aku hajar kamu. Kak, jangan hiraukan dia. Mari kita mulai. Taruhan awal $10.000 tanpa batas maksimal. Kamu yakin mau bermain? Hah? Sayang, itu terlalu mahal. Lebih baik kita main mesin slot saja. Hahaha. Wanita berisik, berhentilah bicara. Kamu cukup diam dan melihat saja. Sini, pijat bahuku. 10.000 tetap 10.000. Mulai. Baik, bagus. Ayo, buka kartunya. $50.000. Adik, apa yang kamu ragukan? Bagaimana? Adik, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Hahaha. Wah. Lagi. Sayang, uang kita hampir habis. Bagaimana kalau berhenti saja? Tolong sisakan sedikit uang untuk makan, ya. Diam kamu. Bagikan kartunya. Berhenti menyentuhnya. Keberuntunganku hilang gara-gara kamu. Sayang, kita cuma punya sisa $10.000. Bagaimana kalau begini? Aku akan cari uang lagi, lalu kita kembali main lagi. Bagaimana? Wanita pembawa sial. Pria sedang bicara. Untuk apa kamu ikut campur? Hei, adik, apa yang sedang kamu lakukan? Istrimu sudah begitu pengertian. Jika kamu melakukan ini, aku jadi tidak enak hati padanya. Zhang, aku sudah bersamamu sejak lulus kuliah. Kamu cuma bermalas-malas saja. Seluruh biaya rumah tangga, akulah yang membayar semuanya. Aku tidak masalah kamu menghajarku setiap hari di rumah, tapi di sini kamu malah... Hei! Sedikit hiburan tidak apa-apa, tapi jangan sampai merusak diri. Bagaimana kalau begini? Pulanglah saja. Kakak, tidak bisa. Satu putaran lagi, kali ini aku pasti akan membalikan keadaan. Ayo kita taruhan lagi. Adik, kamu sudah tidak punya uang lagi. Uang $10.000 itu hanyalah taruhan dasar di sini. Kecuali... Duh, begini saja. Aku lihat istrimu ini juga menderita bersamamu. Putaran ini. Jika kamu tetap tidak menang, maka istrimu ikut denganku. Dia terjebak. Tidak boleh. Istriku saat ini adalah seluruh aset berhargaku. Apalagi dia begitu cantik. Bagaimana mungkin? Harganya cuma $10.000. Benar kan? Adik, sekarang yang ingin mengubah nasib adalah kamu, bukan aku. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Marga Zhang, seandainya aku tahu kamu orang yang seperti ini, aku lebih baik menikah dengan anjing daripada denganmu. Kakak Lin, dia melakukan kekerasan padaku setiap hari. Bisakah kamu membawaku pergi? Adik perempuan, tenang saja. Kakak akan membawamu pergi malam ini. Hahaha. Permainan belum selesai. Kenapa mau pergi? Pulang nanti, aku akan memberimu pelajaran. Ayo kakak, mari kita lanjut. Bagi kartunya. Kamu yakin? Iya. Ayo, tanda tangani perjanjian ini. Hahaha. Jangan sampai kamu kelewat batas, aku tidak akan membiarkanmu. Tenang saja, tidak akan kelewat batas. Pasti ada rencana cadangan. Trade flash. Aku menang lagi. Hahaha. Mustahil. Kamu curang. Dasar bodoh. Apa kamu belum menyadarinya? Dealer ini adalah orangku. Hah? Di sini, jika aku ingin kamu menang, maka kamu menang. Jika aku ingin kamu kalah, maka kamu tidak akan bisa bangkit kembali. Istrimu, dan juga uangmu ini, saudaraku, aku akan menerimanya dengan senang hati. Hahaha. Aduh, dasar bodoh.
Kamu pikir bisa memenangkan uang di sini? Mimpi saja. Hahaha. Sedangkan kamu, malam ini, aku akan melayanimu dengan baik. Lepaskan dia. Kalian bertindak begini, apa tidak takut rahasia ini terbongkar? Itu kalau kamu punya kesempatan untuk membocorkannya. Hah? Apa maksudmu? Apa maksudku? Zhang Xiang, pengacara Agung Zhang, kan? Kamu pikir aku tidak mengenalimu? Sejak awal kamu melangkah masuk, aku sudah langsung mengenalimu. Semua ini tadi hanyalah caraku bermain-main sebentar sebelum kamu tiada. Mengerti tidak? Biar aku tebak. Kamu datang mencariku karena Villa Puncak Awan, kan? Benar kan? Tepat sekali. Aku ada di sana sepanjang waktu. Kalaupun kamu tahu, lalu kenapa? Apa kamu bisa keluar hidup-hidup dari sini? Hah? Hahaha. Ingat ini baik-baik selamanya. Ada beberapa orang yang selamanya tidak boleh kamu cari masalah dengannya. Habisi dia. Tunggu dulu. Ada apa? Kalau dihitung waktunya, seharusnya sudah saatnya. Mau menakuti siapa? Gawat, bos. Ada banyak polisi di luar. Aku tidak tahu apa kamu pernah mendengar kata-kata ini. Penjahat akan kalah karena terlalu banyak bicara. Kami menerima laporan masyarakat bahwa kalian sedang berjudi bersama. Semuanya jongkok, jongkok. Jongkok. Jangan bergerak. Hei, jangan biarkan dia kabur. Kejar. Tuan muda, Zhang Xiang? Zhang Xiang membawa polisi untuk memeriksaku. Lalu apa kamu membocorkan sesuatu? Tuan muda, tenang saja. Satu patah kata pun tidak kubocorkan. Bagus kalau begitu. Jika demikian, kamu bisa pergi dengan tenang selamanya. Ah. Ken, kenapa? Karena hanya mereka yang sudah tiada yang akan tutup mulut selamanya. Ayo pergi. Bagaimana kabar Lin Langtian? Dia masih dalam penanganan darurat. Aku terlambat sampai di sana. Dia kehilangan banyak darah sekarang. Apakah dia bisa diselamatkan atau tidak? Semuanya tergantung takdir sekarang. Aku dengar, kamu pergi ke sana bersama Lin Wanru. Apa kamu merasa aku sangat tidak berguna? Padahal seharusnya orang yang pergi bersamamu itu adalah aku. Kakak Zhang Xiang, aku tahu aku sudah mengatakannya berkali-kali, tapi aku masih ingin meminta maaf atas sikapku yang sebelumnya. Aku terlalu bodoh. Bisakah kamu memaafkanku? Kenapa permintaan maafmu ini terlihat sama sekali tidak tulus? Harusnya ada sedikit godaan. Atau memakai stocking hitam misalnya. Atau apa? Apa itu benar-benar akan berhasil? Aku hanya bercanda. Tunggu. Di lokasi kejadian pasti bisa ditemukan saksi mata lainnya. Gadis muda, sikapmu ini bisa memancing orang berbuat khilaf. Kakak Zhang Xiang, aku tahu, meskipun kita tidak bertemu selama 3 tahun, tapi mengobrol bersamamu membuatku sangat senang. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak akan lulus ujian hukum. Dulu aku merasa, rasa sukaku padamu adalah sebuah kekaguman. Sekarang aku sadar, Zhang Xiang, aku menyukaimu. Jadilah kekasihku. Presidenmu, hari sudah mulai gelap, kamu sebaiknya pulang. Jika kamu mengusirku, aku akan melapor pada ayahku bahwa kamu menyuruhku menggoda saksi mata. Hei, presidenmu, apa kamu tidak bisa diajak bicara baik-baik? Kamu ini... Jangan panggil aku presidenmu, panggil aku Yun Er. Kita berdua adalah pasangan yang paling serasi. Walaupun aku ini orangnya itu agak genit dan mulutku sedikit menyebalkan, tapi aku bukan pria yang murahan. Apa ini semua karena Lin Wanru? Jelas-jelas aku yang mengenalmu lebih dulu. Dia itu hanya menginginkan kemampuanmu saja. Hanya aku yang tulus mencintaimu. Aku tidak peduli. Aku, Mo Yun, jika sudah menyukai seseorang, tidak ada alasan bagiku untuk menyerahkannya pada orang lain. Presidenmu, Mo Yun, Yun Er, kalau kamu bersikap begini, sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik hasilnya. Mau baik atau tidak, yang penting aku puas sekarang. Kalau kamu terus begini, aku akan berteriak. Berteriak saja. Bahkan jika kamu berteriak sampai serak pun, tidak akan ada yang datang menolongmu. Tolong. Cepat turuti saja keinginanku. Moyun, Kak Siang, apa yang sedang kalian lakukan? Wah, kamu ya Moyun. Ternyata kamu melakukannya di belakangku dan Lin Wanru ingin menikmatinya sendirian ya. Ye, Kian. Kamu merusak kesenanganku. Tolong. Wanita ini ingin mengambil kesempatan dariku. Biar ku beritahu ya. Untuk menghadapi orang seperti guruku ini,
Paksaan itu tidak akan mempan. Aku masih punya beberapa butir obat tidur untuk terapi insomniaku. Nanti tinggal masukkan saja ke dalam minumannya diam-diam. Kamu serius? Astaga, wanita memang bisa sangat kejam ya. Lalu, untuk apa kamu datang ke rumahku selarut ini? Oh, hampir lupa. Lin Langtian sudah berhasil diselamatkan. Tapi, dia belum sadarkan diri. Semoga dia tidak melewatkan hari persidangan. Di rumah sakit sana, apa ada orang yang menjaganya? Tenang saja, aku sudah mengatur beberapa perawat untuk menjaganya. Seharusnya tidak akan ada masalah. Baguslah. Halo? Apa katamu? Habisi dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ternyata nyawamu cukup tangguh juga ya. Begini saja kamu masih belum tiada. Tapi, sekarang, kamu boleh menyusul yang lainnya. Hentikan. Bukannya ini si pengacara Agung Zhang, yang legendaris itu? Baru pertama kali kita bertemu, senang bertemu denganmu. Katakan padaku, malam itu, kenapa aku tidak langsung menghabisimu saja ya? Benar-benar sangat disayangkan. Zhao Nan. Lin Langtian adalah saksi mata penting dalam kasus Villa Puncak Awan. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan menanggung tanggung jawab hukum. Aku peringatkan kamu, aku sedang merekam audio dan video dari awal. Jika kamu melakukan apapun pada saksi ini, maka ini semua akan menjadi bukti di pengadilan untuk menjeratmu. Kamu datang sendirian? Ternyata kamu benar-benar datang sendirian? Harus kuakui, nyalimu cukup besar juga. Hei, ponselku. Tahukah kamu ada berapa banyak data Victoria's Secret yang tersimpan di dalam sini? Apa-apaan ini? Jangan mengada-ada. Aku tahu julukanmu. Sang pelanggar hukum Zhang San, kan? Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa pelanggar hukum yang sesungguhnya. Zhang Xiang, kenapa kamu tidak jadi pengacara saja dengan tenang? Kenapa kamu harus mencari masalah denganku? Lagi pula setelah kamu tiada nanti, saat itu juga bersama mitra lamamu itu, kalian akan bertemu lagi di sana? Apa kamu tidak takut dihukum oleh undang-undang? Semua CCTV di rumah sakit ini sudah aku matikan. Kalaupun kalian berdua tiada, memangnya siapa yang bisa membuktikan? Kalau aku yang melakukannya? Berhenti. Hentikan. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aku peringatkan kalian. Kami sudah lapor polisi saat dalam perjalanan ke sini. Aku sarankan kalian segera pergi dari sini. Aduh, ternyata pengacara Agung Zhang kita ini ternyata suka sekali bersembunyi di balik punggung wanita ya. Memangnya kenapa? Harus diakui, pengacara Zhang kita ini memang cukup punya pesona. Sampai-sampai ada dua wanita yang sangat cantik mau melindungimu. Hei, kalian dua cantik. Aku akan memberikan kalian sebuah kesempatan. Malam ini, datang dan tunggulah aku di kamar hotel. Asal kalian menuruti kemauanku, maka bersama keluarga Zhao, kalian akan menikmati kekayaan yang berlimpah. Berhenti menjijikan. Daripada menuruti kemauanmu, lebih baik aku tidak usah hidup saja. Aduh, ternyata seleramu serendah itu ya. Jika sudah begitu, biar aku turuti saja mau kalian. Kalian mau apa? Ini tindakan melanggar hukum. Apa-apaan kalian? Lepaskan. Habisi pria itu sampai tak bernapas, bawa wanita-wanita itu dan seret ke mobilku. Kenapa kalian diam saja? Bantu aku. Hati-hati. Tunggu dulu. Kamu baik-baik saja? Sepertinya keamanan kota kita ini masih bisa sangat diandalkan. Kamu boleh saja terus mencoba memukulku, tapi dengan begitu, kamu tidak akan bisa pergi lagi. Baik. Kali ini nasibmu sedang beruntung. Tapi aku sarankan kepadamu, jika kamu berani mencampuri urusan ini lagi, jangan salahkan aku jika tidak memberikan ampun. Pergi. Kak Siang, perjalanan dari kantor polisi ke rumah sakit minimal 20 menit. Bagaimana bisa datang secepat ini? Kalau harus menunggu mereka datang, kalian pasti akan menangis karena kehilanganku.
Kak Siang, aku telah menyelamatkanmu lagi sekali lagi. Katakan bagaimana kamu akan berterima kasih padaku. Aduh, ampun deh. Dasar kamu brengsek. Lain kali jika kamu berencana melakukan sesuatu, bisa tidak kamu memberitahu kami terlebih dahulu? Tadi itu aku sangat khawatir sekali tahu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku dengar dari Yekian kalau kamu ke rumah sakit sendirian. Aku khawatir padamu, makanya aku datang bersama Moyun. Terima kasih untuk yang tadi. Anggap saja kali ini kamu yang menang. Tapi lain kali jangan coba-coba mencari panggung sendiri. Setelah polisi datang nanti, ajukan perlindungan saksi untuknya. Jika tidak, Zaunan pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Sudah bangun? Lin Langtian, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di Villa Puncak Awan? Pada waktu itu, Aku tidak bisa mengatakannya. kamu tidak bisa mengatakannya atau tidak berani mengatakannya. Kamu pikir, jika sekarang kamu menjaga rahasia untuk Zaunan, dia akan membiarkanmu begitu saja? Satu-satunya cara sekarang adalah bekerja sama denganku, untuk menjebloskan Zaunan ke dalam penjara. Dengan begitu, baru kamu akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Aku bisa membantumu. Tapi aku ingin Anda menjamin keselamatan saya. Dan juga keselamatan adik perempuan saya. Asalkan kamu bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan, saya bisa mengajukan permohonan perlindungan ke kepolisian. Tapi kamu harus menjamin bahwa bukti yang kamu berikan adalah benar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bahwa Zaunan menghabisi ibu dari Cihan Feng. Lagi pula, barang bukti itu ada di tangan adikku. Cepat katakan, di mana kaset rekaman itu? Aku sama sekali tidak tahu soal rekaman apapun. Kurang ajar. Sepertinya kamu tidak berniat untuk bekerja sama. Jangan mendekat, kakakku tidak akan membiarkan kalian. Halah, kakakmu. Kakakmu itu, bukankah si sampah yang bernama Lin Langtian itu? Jika melihat jam sekarang, seharusnya dia sudah berada di krematorium. Tidak mungkin. Kakakku belum tiada. Berlutut yang benar. Melihat sikapmu ini, sepertinya kamu sangat tidak patuh, ya? Kalau begitu kami tidak keberatan untuk mengajarimu caranya patuh. Serang dia. Lepaskan aku. Hentikan. Dari mana datangnya sampah ini? Beraninya mencampuri urusan kakek Zaumu. Aku hanyalah seorang pengacara yang sedang lewat. Apa kamu tahu siapa aku? Sampai berani mencampuri urusanku? Aku beritahu ya, cepat pergi dari sini, atau aku akan sekalian menghabismu. Pelecehan terhadap wanita di tempat umum, serta ancaman verbal kepadaku. Anak muda, tindakanmu ini sangat melanggar hukum. Ponselku sudah dilengkapi dengan fitur panggil polisi sekali tekan. Sekarang juga, segera pergi dari sini. Kamu sedang mengancamku, ha? Aku hanya sedang berbicara hukum denganmu. Bagus. Jika kamu mau bicara hukum, mari kita bicara baik-baik tentang hukum. Utang harus dibayar. Setelah uangnya ada, kami langsung pergi dan tidak akan mengganggu lagi. Kemari. Kak Zhao. Kontrak hitam di atas putih ini sudah tertulis jelas di sini. Pokok dan bunganya total $1.100.000. Mengingat kakakmu baru saja tiada, aku beri diskon, jadi $1 juta saja. Bayar hari ini, dan kami akan segera pergi. Pengacara hebat. Utang yang dibayar itu sudah merupakan hukum alam, kan? Tidak seperti itu. Waktu itu kami hanya meminjam 100.000, takkan double karena mabama dalam 2 jam, dan sudah mencicil lebih dari 100.000. Ini adalah bunga ilegal. Lalu bagaimana? Gadis kecil ini tidak sanggup bayar. Bagaimana kalau pengacara hebat berbaik hati untuk membantunya membayar? Sudah berapa lama kalian meminjam uang ini? Sejak awal meminjam sampai sekarang sudah 10 bulan. Maka uang ini tidak perlu dibayar lagi. Dasar kau. Apa kau mau cari masalah, ha? Apa Anda yakin? Jumlah yang telah dikembalikan sudah cukup menutupi modal pokok, dan saya juga bisa memberikan bukti transfer yang sesuai. Berdasarkan peraturan hukum terbaru di negara kita, suku bunga pinjaman pribadi tidak boleh melebihi 24%. Bagian yang melebihi itu dianggap sebagai rentenir, dan warga negara berhak menolak untuk membayar sisa itu. Pergi dari sini sekarang juga, atau ini akan dianggap sebagai menerobos masuk rumah orang lain tanpa izin. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi memangnya kenapa kalau kau pandai bicara? Pengacara kecil, aku tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu di sini. Pilihannya kau pergi dari sini, atau kami yang akan menyeretmu keluar. Cepat pergi, segera lapor polisi untuk menyelamatkanku. Lihat. Sudah kubilang, kan? Apa jangan-jangan kau ini pacar wanita sampah ini? Jangan sembarangan bicara.
Biar saya jelaskan, sebelum hari ini, kami sama sekali tidak pernah bertemu. Karena kau sudah terlanjur ke sini, maka jangan harap bisa pergi. Kebetulan sekali biar kau lihat sendiri bagaimana kami akan bersenang-senang dengan pacar kecilmu ini. Cepat pergi. Habis dia. Ingat, lapor polisi. Lepaskan aku. Lepaskan. Ketemu. Orangnya ada di sini. Sudah ketemu. Orangnya di sini. Kamu, akhirnya kamu datang juga. Jika kamu tidak kunjung datang, kamu mungkin hanya akan melihat jasadku. Terlebih lagi, bukti-bukti itu ada di tangan adik perempuanku. Adikmu? Iya. Zaunan memiliki kelompok penagih hutang. Kalau kamu pergi sendirian, itu akan sangat berbahaya. Baik. Aku mengerti. Pantas saja kamu terus mengulur waktu. Ternyata kamu sudah bersiap sebelumnya. Pergilah sekarang, dan tidak akan ada yang terluka, oke? Pergi, kamu tahu siapa aku. Biar aku perjelas sekarang, hari ini wanita ini harus jadi milikku. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melindunginya. Aku tahu siapa kamu. Kepala keluarga Zhao, yang hanyalah seekor anjing peliharaan Zaunan. Sejak masuk tadi, aku sudah merekam audio dan video, kegiatan kriminal, dan kekerasan anak buah keluarga Zhao. Saat Zaunan dijebloskan ke penjara nanti, kamu pasti punya andil besar di dalamnya. Aku tahu siapa kamu sekarang. Kamu adalah Zhang Xiang itu. Ya, benar sekali. Baik, akan aku ingat kejadian hari ini. Lihat saja nanti. Kita pergi. Terima kasih. Jika bukan karena kalian, aku tidak tahu apa yang akan menimpaku hari ini. Zaunan sudah mulai bergerak menyerang kakakmu. Berikan videonya kepadaku. Zaunan sudah mengincar kakakmu. Serahkan video itu kepadaku, dan aku akan menyeret Zaunan ke penjara. Bagaimana keadaan kakakku? Zaunan ingin melenyapkan kakakmu sepenuhnya, tapi aku berhasil menyelamatkannya. Sekarang, dia sedang dirawat di rumah sakit. Aku bisa memberikan diska lepasnya padamu. Tapi saat persidangan dimulai nanti, tolong izinkan aku menjadi saksi juga. Baiklah. Bagaimana keadaan Si Hanfeng sekarang? Kondisi mentalnya saat ini masih cukup tenang. Setidaknya sudah jauh lebih baik daripada saat persidangan pertama dulu. Sekarang dia tidak lagi merasa hancur saat mengingatnya kembali. Zhang Xiang, hal-hal yang telah dilakukan oleh Moyun, semuanya sudah aku ketahui. Aku ingin mewakilinya. Untuk meminta maaf kepadamu. Laumo, apa menurutmu aku terlihat seperti orang yang berpikiran sempit? Lihat videonya. Ibumu lumayan juga ya? Bajingan, aku akan menghabisi kalian. Hanya dengan ini saja kamu sudah tidak tahan? Kedepannya dengan seperti ini, masih akan sering terjadi. Teman-teman, wanita tua ini serahkan saja pada kalian. Meski usianya sudah tidak muda lagi, tapi bentuk tubuhnya itu memang benar-benar bagus. Kalian bersenang-senanglah. Hati-hati di jalan, Kak Nan. Sampai jumpa, Kak Nan. Bibici, kamu kan sudah melayani Kak Nan. Sekarang buatlah kami bersenang-senang juga. Jangan sentuh ibuku. Kak Nan sudah bilang, semua orang dapat bagian. Aku akan menghabisi kalian. Aku akan menghabisi kalian. Yo, dasar bocah cilik, masih berani mengeluarkan pisau? Sini tusuk di sini. Mau membuatku tiada? Dasar lemah tak berguna? Kamu lihat baik-baik, bagaimana kami bermain-main dengan ibumu. Aku akan menghabisi kalian. Dia benar-benar ingin menghabisi orang? Bukankah itu sudah sangat jelas? Si Hanfeng melakukan ini demi pertahanan diri. Lagi pula, dengan adanya video ini, Zaunan yang jadi dalang semua ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tidak semudah itu. Coba lihat ini. Belati milik Ci Hanfeng dikeluarkan dari balik punggungnya. Jika saya adalah pengacara pembela pihak lawan, saya pasti akan terus mengincar poin ini. Jika pisau ini diambil dari meja atau dari tempat manapun lainnya, itu tidak masalah. Tapi karena justru diambil dari balik punggung, maka pertahanan diri itu bisa disalahartikan sebagai perencanaan kriminal. Dan satu hal yang paling krusial adalah yang benar-benar menyerang Ibu Ci Hanfeng hanyalah Zaunan, seorang diri,
Saat itu anak buahnya yang lain sama sekali tidak melakukan tindakan yang melukai Ibu Ci. Itu berarti berdasarkan kasus yang sekarang hasil terbaiknya adalah pertahanan diri yang berlebihan. Itu sudah cukup lumayan. Lebih baik daripada dihukum mati sekarang. Tidak. Tuntutan saya adalah bebas murni. Kamu mau pergi kemana? Menjenguk penjara. Han Feng, apa Anda baik-baik saja? Anda pengacara Zhang, kan? Lebih baik Anda pulang saja. Kasus ini, aku sudah tidak punya harapan lagi. Lalu bagaimana jika aku katakan bahwa aku punya rekaman video di tempat kejadian? Apa Anda serius? Ya, aku mendapatkan bukti itu dari Lin Langtian yang bertanggung jawab atas rekaman pada hari itu. Jika Anda mau bekerja sama, tidak sulit untuk membalikan keadaan. Jangan senang dulu. Ada satu hal lagi yang perlu kutanyakan pada Anda. Aku memperhatikan saat itu, benda yang Anda gunakan adalah sebilah pisau yang dikeluarkan dari belakang tubuh Anda dengan panjang bilah 12 cm. Aku ingin bertanya, mengapa Anda membawa-bawa senjata tajam yang dilarang? Untuk bela diri. Aku ini pengacara. Aku butuh kejujuran Anda. Fuhui Investment bawahan Zaonan itu, pada dasarnya, hanyalah sebuah perusahaan rentenir. Mereka juga mempekerjakan banyak tim penagih utang yang kasar. Aku takut. Aku benar-benar merasa takut. Baik. Aku sudah memahami situasinya. Nah, masih ada satu pertanyaan terakhir. Begini, korban pada saat itu sudah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Mengapa Anda masih menusuk orang itu berkali-kali? Saat itu pikiranku mendadak kosong. Aku hanya tahu mereka akan menyakiti ibuku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Pengacara Zhang, waktu Anda sudah habis. Han Feng, percayalah padaku. Nak, kemampuan caturmu semakin hebat ya. Apa kamu diam-diam mencari guru di luar sana? Ini yang dinamakan bakat alami. Kenapa kamu tumben ada waktu untuk menemui Pak Tua ini dan bermain catur? Lihatlah apa yang Bapak katakan. Bukankah ini karena aku rindu pada Anda? Aku sengaja membeli buah-buahan untuk datang dan menunjukkan rasa hormat pada Bapak. Zhang Xiang, kamu baru saja menghabisi bidakku. Bicara apa Anda? Aku tidak melakukan sesuatu yang buruk. Aku beritahu kamu ya, aku ingin mengkritikmu dengan serius. Perilaku ini termasuk dalam kebiasaan yang tidak sehat. Kamu tahu itu? Kamu melakukan sebuah kesalahan. Jika Anda meletakkan apel itu, kata-kata Anda mungkin akan sedikit lebih meyakinkan. Jangan banyak bicara, langsung saja ke intinya. Asalkan itu masalah di kompleks perumahan pengadilan ini, aku bisa membereskannya untukmu. Meskipun aku sudah pensiun, 3 kata nama Lin Gojian milikku ini masih sangat disegani. Kalau begitu, aku akan berterus terang. Mengenai kasus villa genting itu, hakim sidang kedua bernama Hakim Zheng Sweling, apakah dia tinggal tepat di sebelah rumah Anda? Aduh. Aku sama sekali tidak berniat menyuap hakim. Aku hanya ingin meminta bantuan untuk urusan kecil. Hanya itu. Nah, hal yang kamu minta ini jauh lebih serius daripada sekadar memberi hadiah. Katakan saja, apakah Bapak mau membantu atau tidak? Tidak mungkin. Carilah bantuan dari orang lain yang lebih ahli. Aku mengerti. Pasti karena ketulusanku masih belum cukup. Setelah kembali nanti, aku dan Wanru akan berusaha keras. Saat lain kali datang menemuimu, aku akan membawa hasil USG bayi itu. Untuk warna motor baruku, apakah Anda lebih suka warna hitam atau putih? Aku juga harus mengecat rambutku jadi kuning. Aku akan mengatakannya pada Bapak saat kita bertemu nanti. Malam ini aku yang membukakan pintu untukmu. Tapi jika kamu berani datang menemuiku dengan membawa hasil USG dari Wanru, aku pasti akan menghabisi kalian berdua. Tentu tidak akan. Silakan makan buahnya. Paman Lin, Hakim Zheng, sudah selarut ini. Ada perlu apa ya, Pak? kita kan sudah bertetangga sejak lama. Saya hanya ingin mengantarkan hadiah untuk mempererat silaturahmi kita. Paman Lin, Anda terlalu sungkan. Lagi pula,
Mana ada ceritanya seorang sesepuh memberi hadiah kepada yang lebih muda. Bagaimana kalau begini saja? Nanti setelah saya ada waktu luang, saya yang akan berkunjung ke tempat Anda. Itu kan urusan nanti. Tapi hari ini, Anda harus menerima hadiah saya ini. Jika tidak, berarti Anda tidak menganggap saya sebagai paman lagi. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak. Mana barangnya? Hadiahnya masih dalam perjalanan, sebentar lagi sampai kok. Ingat ya untuk diambil. Kalau begitu, saya pergi dulu. Ada apa dengan ini semua? Halo, Ibu Zeng. Pesanan Anda sudah sampai di bawah. Silakan turun untuk mengambilnya. Bukankah seharusnya diantar sampai depan pintu? Saya sedang tidak punya waktu sekarang, tolong antarkan saja ke atas. Maaf sebelumnya, tapi waktu pengiriman saya hampir habis. Begini saja, saya taruh di lobi ya. Anda turun saja sendiri untuk mengambilnya. Sudah kubilang aku benar-benar tidak punya waktu. Terserah mau diambil atau tidak, saya tidak peduli. Hei, apa-apaan sikapmu itu? Percaya tidak kalau aku akan melaporkanmu? Oh, mau melapor ya? 1762, tunggu saja balasanku. Siapa sih orang ini? Siapa? Siapa di sana? 1762, tunggu saja pembalasanku. Siapa ya? Kalau tidak menjawab, aku akan lapor polisi. Siapa di sana? Jadi kamu yang membuat laporan pengaduan, ha? Aku paling benci jika ada orang yang membuat pengaduan. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Sudah aku bilang, Tinggal sendirian, ya? Pasti merasa sangat kesepian, biar aku buat kamu merasa tenang. jangan mendekat. Hakim Zeng, ini aku, Zhang Xiang. Maafkan kelancanganku. Terima kasih. Kamu sakit jiwa ya? Tengah malam begini tidak tidur. Malah kemarin mau berulah apa? Begitu juga dengan Paman Lin. Bisa-bisanya ikut membantumu melakukan lelucon bodoh ini? Sebentar. Aku kan tidak kenal kamu. Kenapa kalian berdua menjadikan saya sebagai sasaran lelucon ini? Begini, Hakim Zeng, saya ingin bertanya kepada Anda. Jika tadi yang masuk bukan saya, melainkan kurir makanan asli yang ingin membalas dendam pada Anda, saat dia menyadari Anda adalah wanita muda yang tinggal sendirian, apa yang kira-kira akan terjadi? Saya yakin Anda tahu hasilnya, entah pisau Anda mengenai orang itu, ataupun sebaliknya. Apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan? Maksud saya adalah, apakah situasi Cihan Feng saat itu jauh lebih berbahaya? Daripada situasi ini, Apa kamu punya bukti apapun yang bisa mendukung perkataanmu tadi? Jika tidak ada, itu hanyalah imajinasi subjektifmu saja. Sementara Cihan Feng menyebabkan 1 orang tiada dan 5 orang terluka adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Saya tahu bagaimana orang-orang menilai saya. Kaku, keras kepala, dan tidak fleksibel. Tapi sebagai hakim, saya harus menegakkan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Untuk mengubah keputusan pengadilan, harus ada bukti yang kuat, bukan hanya berdasarkan ucapan, saya rasa. saya mengerti maksud Anda. Artinya, hal yang menyebabkan Anda membuat putusan awal adalah kurangnya bukti yang menjelaskan bahwa Cihan Feng sedang dalam keadaan kritis saat itu. Lalu, bagaimana jika saya bisa menunjukkan buktinya? Sekarang pergilah. Maaf mengganggu. Zhang Xiang. Sebenarnya sejak putusan terakhir itu, setiap malam, saya selalu teringat sorot mata Cihan Feng. Jadi, bisakah aku mempercayaimu? Tentu saja. Kasus antara penggugat Zaunan
Atas tuduhan rencana serangan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang oleh Chi Han Feng, telah memasuki tahap banding sidang kedua. Sidang sekarang dibuka. Semuanya, silakan duduk. Petugas, harap bawa terdakwa ke kursi persidangan. Dasar kau penjahat kejam, kembalikan nyawa putraku. Harap tenang. Harap jaga ketertiban ruang sidang. Kepada kedua belah pihak pengacara, silakan serahkan materi pembelaan kalian. Salam, Yang Mulia Hakim. Menurut pendapat saya, dalam kasus ini, motif Chi Han Feng yang sebenarnya bukanlah rencana penyerangan untuk menghabisi seseorang, melainkan tindakan perlindungan diri yang sah. Apa katanya tadi? Perlindungan diri? Bisa-bisanya menusuk 16 kali disebut perlindungan diri? Pengacara macam apa itu? Benar-benar tidak masuk akal. Hei, tunggu sebentar. Sepertinya pengacara itu adalah Zhang San. Saya pernah mendengar ceramahnya. Dia sangat hebat loh. Tunggu Zhang San, kasus ini pasti memiliki detail-detail yang tidak kita ketahui. Pengacara pembela, jika tersangka benar-benar melakukannya untuk perlindungan diri, kenapa di lokasi kejadian saat itu, selain tersangka dan ibunya, dari 6 orang lainnya, 1 orang sudah tiada dan 5 lainnya terluka? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengajak semua orang untuk menonton sebuah video. Tunggu sebentar. Jangan diputar. Sepertinya pihak penggugat terlihat sangat tegang ya. Apa jangan-jangan Anda sudah tahu apa isi di dalam video tersebut? Barang itu, dari mana kamu mendapatkannya? Sepertinya dari mana saya mendapatkannya, bukanlah urusan Anda. Yang terpenting adalah, apa isi yang ada di dalam video tersebut sebenarnya? Tidak boleh. Saya tidak mengizinkan video ini untuk disebarkan. Keberatan penggugat ditolak. Pengadilan mengizinkan terdakwa untuk menunjukkan buktinya. Ternyata pengaruh keluarga besar tidak terlalu berguna di dalam pengadilan ini. Zhang Xiang, jika kamu berani memutar video itu, aku tidak akan membuat perhitungan denganmu. Putar videonya. Jadi ternyata, inilah alasannya berbuat senekat itu. Ibunya sendiri dihina di hadapannya, siapapun pasti tidak akan sanggup melihatnya. Hei, penggugat ini kelihatannya sangat terhormat. Tadi sangka di baliknya dia hanyalah monster kejam. Dasar bajingan. Apa katamu? Harap tenang. Melalui video ini, kita semua bisa melihat alasan sebenarnya Chi Han Feng membuat perhitungan. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh pihak penggugat? Sekalipun kejadian yang dialami terdakwa masuk ke dalam kategori membela diri dan situasi darurat, namun standar untuk perlindungan diri adalah saat pihak lawan sudah tidak bisa melawan. Tetapi setelah terdakwa melukai korban 1 kali, di saat korban sudah tidak mampu memberikan perlawanan sedikit pun, dia tetap melukai korban berkali-kali secara berturut-turut. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa terdakwa memang ingin menghabisi korban secara sengaja. Ini adalah sebuah tindak terencana. Aku tidak melakukannya. Aku saat itu merasa sangat takut, pikiranku mendadak kosong, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Apa kamu mau beralasan kena gangguan jiwa untuk bebas dari jeratan hukum? Sebelum persidangan pertama dimulai, kami sudah melakukan tes kejiwaan secara menyeluruh terhadap kondisi mentalmu, kesehatan mentalnya normal, tidak ada gangguan kejiwaan apapun. Jadi, alasanmu sejak awal adalah melakukan tindakan berencana. Bukan itu maksudku. Yang Mulia Hakim, saya minta keputusan persidangan pertama tetap dijalankan. Jika tidak, bagaimana pertanggungjawaban kepada keluarga korban? Darah dibayar dengan hukuman. Persiapan yang sangat matang, tetapi kamu melewatkan poin yang paling penting. Hal itu adalah, manusia bukanlah mesin. Hadirin sekalian, lihatlah, melalui rekaman video ini, kita bisa melihat bahwa ibu dari Chi Han Feng dipermalukan di hadapan Chi Han Feng. Di saat yang sama, korban melakukan intimidasi lewat kata-kata dan tindakan kepada Chi Han Feng. Jadi, mari kita coba memposisikan diri ketika Anda berada dalam situasi seperti itu. Apa yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Jika tadi yang masuk bukanlah saya, melainkan seorang pengantar makanan yang benar-benar ingin membalas dendam kepada Anda. Bagaimana hasilnya nanti? Bagaimana jika kita meminta terdakwa menceritakan sendiri apa yang dipikirkannya saat itu? Saat itu otakku benar-benar kosong, hanya ada 2 hal di pikiranku. Aku harus menyelamatkan ibuku, dan aku harus tetap hidup. Saya biasanya memiliki sebuah hobi, yaitu saya suka mempelajari berbagai macam ilmu secara garis besar. Situasi Chi Han Feng saat itu sesuai dengan kondisi mental terdesak, ditambah dengan sekresi adrenalin yang masif, menyebabkan dirinya berada dalam kondisi yang tidak terkendali.
Maksud Anda, jika seseorang menghabisi orang lain dalam kondisi tak terkendali, maka dia tidak perlu bertanggung jawab secara hukum? Begitu? Maka kita harus menganalisis mengapa Chi Hanfeng bisa berada dalam kondisi yang tidak terkendali tersebut. Semuanya, tolong perhatikan. Ini adalah surat perjanjian pinjaman dan catatan transfer yang diberikan oleh Chi Hanfeng. Kita bisa melihat bahwa keluarga Chi Hanfeng meminjam $1 juta kepada modal Fuhui. Dalam kurun waktu 1 tahun, jumlah pelunasannya sudah mencapai $1.500.000. Seharusnya utang tersebut sudah lunas. Namun, setahu saya, hingga sebelum kejadian, Chi Hanfeng masih berutang $500.000 kepada modal Fuhui. Dalam waktu 1 tahun, meminjam $1 juta dan membayar kembali $2 juta, apakah itu membuktikan bahwa Chi Hanfeng telah dijebak oleh skema pinjaman ilegal hingga terjerat utang? Bunga 200%? Ini jauh lebih mengerikan daripada praktik lintah darat lainnya. Apa hubungannya antara Zhao Nan dengan korbannya? Pertanyaan yang bagus. Setelah menerima kasus ini, saya segera menyelidiki modal Fuhui dan menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Di balik modal Fuhui, pemegang saham terbesarnya adalah Zhao Nan. Inilah yang menjelaskan mengapa di awal video itu kita bisa melihat Zhao Nan muncul di sana. Pada saat yang sama, modal Fuhui mempekerjakan sejumlah besar kelompok penagih utang yang kasar. Saat dirinya dan keluarga terus-menerus menghadapi tekanan utang dan gangguan dari penagih utang tersebut, mentalnya sudah sangat tertekan. Dalam situasi yang sangat berat seperti itu, Chi Hanfeng harus mengalami lagi kejadian yang menimpa ibunya hingga membuatnya hilang kendali. Menurut saya, apa yang terjadi di kondisi itu sangat masuk akal untuk dipahami. Oleh karena itu, pihak saya menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Harap tenang. Apakah pihak penggugat memiliki bukti untuk menyanggah? Kami menolak. Kami berpendapat bahwa motif terdakwa tetap merupakan rencana menghabisi nyawa seseorang. Kita bisa melihat bahwa senjata yang digunakan terdakwa berasal dari tubuhnya sendiri, dan setelah dia membuat korban tiada, dia tetap memegang senjata itu untuk menyerang orang-orang lain di tempat kejadian. Saya mengakui pada titik waktu tertentu, terdakwa memang berada dalam posisi untuk membela diri. Tetapi setelah dia melakukan tusukan pertama, orang-orang tersebut sudah berhenti menyerang terdakwa dan ibunya. Sebagai orang dewasa yang berpikiran sehat, bukankah dia seharusnya sudah bisa tenang dan berhenti menyerang? Namun terdakwa tetap menggunakan senjata untuk melukai yang lain. Bukankah itu menunjukkan bahwa sejak awal tujuannya memang untuk menghabisi orang benar? Saya ingin bertanya kepada pengacara pihak lawan. Maksud Anda, ketika melihat ibu saya sendiri dilecehkan secara paksa, saya harus tetap tenang dan memaafkannya, begitu? Maksudmu, aku harus tetap tenang dan berkomunikasi secara tenang dengan pelaku yang telah melecehkan ibuku. Aku ingin bertanya kepada kalian, jika itu adalah ibu kalian sendiri yang dilecehkan di depan mata kalian, apakah kalian masih bisa tetap tenang? Jika kalian masih bisa tetap tenang, berarti kalian semua masih punyakah nurani manusia? Benar sekali. Jika dalam situasi seperti itu masih bisa tenang, maka dia bahkan lebih rendah dari binatang. Jika hal itu terjadi padaku, sekalipun aku harus tiada, aku akan menggigit dagingnya sampai lepas. Sidang diskor selama 10 menit. Zhang Xiang, sepertinya kamu benar-benar ingin bertarung denganku. Sampai titik darah penghabisan. Kepala keluarga Zhao terlalu berlebihan. Saya hanya melakukan pekerjaan saya sebagai pengacara dengan sebaik-baiknya. Lalu, tidakkah kamu takut begitu keluar dari pengadilan ini, kamu dan orang-orang di sekitarmu tidak akan pernah merasa tenang selamanya? Sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Coba hitung waktunya. Seharusnya sudah saatnya. Presiden Zhao, cepat lihat internet. Kenapa kamu begitu panik? Saya melaporkan secara terbuka. Kepala keluarga Zhao, yaitu Zhao Nan, terlibat dalam kejahatan kekerasan serta menyalahgunakan wewenang untuk menutupi segala tindak kriminal dan perlakuan kasar terhadap wanita. Nyawamu benar-benar tangguh ya, bahkan bisa selamat dari hal itu. Tapi sepertinya kamu sekarang harus segera tiada. Saya melaporkan secara terbuka. Fuhui Group memberikan pinjaman ilegal, memiliki tim penagih kekerasan, dan memaksa wanita membayar dengan tubuh mereka. Jika dugaanku benar, kelompok tim investigasi pertama seharusnya sudah sampai di rumahmu. Brengsek. Apa yang sudah kamu lakukan? Mengapa kepala keluarga Zhao begitu emosi? Aku hanya menyatukan para korbanmu
dan mengumumkan fakta kejahatanmu saja. Aku berharap di hadapan tim investigasi, kekuasaan keluarga yang sangat kamu banggakan masih bisa membantumu lepas dari sanksi hukum. Presiden Zhao, ada telepon? Kepala keluarga gawat. Orang-orang dari Biro Investigasi Provinsi sudah tiba di kantor pusat dan rumah. Apa yang harus aku lakukan? Brengsek, sambut mereka dengan baik dulu. Aku akan menanganinya setelah kembali nanti. Aku telah meremehkanmu. Urusan kita belum selesai. Setelah pulang, aku akan segera membereskanmu. Sekarang diumumkan hasil putusan banding kedua. Hadirin silakan berdiri. Terdakwa Chi Han Feng memenuhi kondisi pembelaan diri yang sah dan keadaan darurat. Namun karena fakta mengenai hilangnya nyawa seseorang tetap ada, maka mengubah hukuman Chi Han Feng dari hukuman mati menjadi penjara selama 3 tahun dengan masa percobaan selama 3 tahun. Pengacara Zhang, aku berterima kasih kepadamu, mewakili ibuku. Sama-sama, tidak masalah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengacara. Kamu luar biasa. Kurang ajar. Aku sudah memberimu uang sebanyak itu, tapi kamu malah memberiku hasil seperti ini. Tunggu sampai aku selesai mengurus tim investigasi. Aku akan kembali untuk membuat perhitungan denganmu. Kepala keluarga Zhao, setelah kamu pulang kali ini, akan sangat sulit bagimu untuk bisa keluar lagi. Skakmat. Sudah, tidak mau lanjut lagi. Hari ini aku sedang tidak fokus. Lain kali saja ya. Laulin, Lianpo sudah tua. Apa tenaganya masih ada? Enak saja kamu. Ayo sekali lagi. Kamu benar-benar hebat ya. Ternyata kamu benar-benar berhasil memasukkan Zhao Nan ke dalam penjara. Katanya orang-orang yang menjadi pelindungnya itu, semuanya juga sudah tumbang. Sulit bagi mereka untuk keluar seumur hidup. Jangan lupakan, julukanku sebagai penjahat di luar hukum, itu bukan cuma sekadar nama. Nak, kamu sudah berumur 28 tahun kan? Kasus ini juga sudah selesai? Sudah saatnya kamu memikirkan soal pernikahan. Wanita hanya akan mengganggu kecepatan skakmatku. Tidak mau. Aku benar-benar tidak mau. Dia bilang dia tidak mau. Kak Wanru, dia bilang dia tidak mau pacaran. Waduh. Semua ada di sini rupanya. Pantas saja sebulan tidak melihatmu. Ternyata pengacara Zhang hidup dengan sangat santai ya. Pengacara Agung Zhang, apa kamu lupa kalau aku ini secara resmi adalah bosmu? Zhang Xiang, kamu ini keterlaluan ya. Saat sedang butuh, memanggilku sayang. Saat tidak butuh lagi, langsung menghilang entah kemana. Hei kalian, terhadap pria nakal seperti ini, apa kita harus memberinya pelajaran? Kurasa itu ide bagus. Aku juga setuju. Kalian mau ngobrol saja dulu ya. Aku masih ada urusan. Mau pamit duluan. Nak, permainanmu banyak juga ya. Ternyata anak perempuanku hanyalah salah satu koleksimu. Bukan begitu, Laulin. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Anak-anak, aku sudah menahannya. Balaskan dendam kalian sesuka hati, lampiaskan kekesalan kalian padanya. Ayo maju. Kalian mau apa? Terimalah hukumannya. Tolong,